Di tengah dunia yang diliputi kegelapan, dua jiwa bertemu. Hope, pemuda misterius dengan takdir besar yang belum terungkap, dan Aika, prajurit tangguh yang menyimpan luka masa lalu. Pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil permainan takdir yang penuh rahasia. Namun, di balik setiap pertemuan, tersembunyi bahaya yang mengintai di setiap sudut. Cinta dan pengorbanan menjadi ujian berat saat rahasia gelap yang menghubungkan mereka perlahan terbuka. Mampukah mereka melawan takdir atau justru akan hancur karenanya? Selamat datang di babak keempat, di mana cinta dan konflik beradu dalam misteri yang semakin dalam, rahasia besar akan terungkap, dan segalanya akan berubah selamanya. Inilah The Last Avatar, awal pertemuan Hope dan Aika. Sang Dewi kembali mengulurkan tangannya. Penglihatan Hope langsung menjadi gelap. Ia merasa terseret ke dalam ruang hitam kosong, hanya ada dirinya di sana. Sekilas, cahaya terang muncul dan seorang sosok mendekatinya. Itu adalah Sang Dewi. "Fu, apa kau ingin mati untuk kedua kalinya?" tanyanya lembut. Hope mengenali sosok itu dengan jelas. Dialah yang pernah meraih tangannya saat api mengelilinginya dalam situasi genting. Hope terdiam, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun karena aura luar biasa yang dipancarkan oleh Sang Dewi. "Fu, kau belum mati dan kau tidak akan mendapatkan kesempatan kedua lagi. Aku akan menyembuhkanmu. Lain kali, jagalah hidupmu," perintahnya. Sang Dewi menyentuh tangan kiri Hope dan cahaya mulai mengaliri tubuhnya. "Tetaplah bernapas, anakku," bisiknya. Bersamaan dengan munculnya bola es berputar di telapak tangan Hope. Setelah tersenyum lembut, Sang Dewi menghilang. Di tempat lain, Goblin Werewolf dengan bangga mengayunkan pedang besar ke arah leher Hope. Ia mengabaikan Snow, yang masih berlutut dalam penyesalan atas kesalahannya. Snow tenggelam dalam rasa bersalah hingga melupakan bahaya yang mengancam Hope. Kepala Hope hampir dipersembahkan kepada bos Goblin sebagai lambang kemenangan. Tangan Goblin Werewolf terangkat tinggi dan pedang itu mengarah cepat ke leher Hope. Namun tiba-tiba sebuah ledakan cahaya hitam muncul, menepis pedang tersebut. Si Algojo langsung terlempar dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah bercipratan mengenai Snow. Snow menoleh dan melihat Hope melayang di udara, dilindungi oleh kubah cahaya hitam transparan. Legenda yang pernah diceritakan oleh Leo ternyata bukanlah mitos. Nephilim ada di hadapannya. Pedang yang menancap di tubuh Hope tercabut dengan sendirinya, dan perlahan matanya mulai terbuka. Hope menyadari satu hal, ia tidak bisa dibunuh oleh senjatanya sendiri. Keunikan kaum Nephilim itulah yang baru saja bangkit berkat Sang Dewi, meski kekuatan itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Hope perlahan turun ke tanah dan menatap telapak tangan kirinya. Snow segera berlari ke arahnya. "Hope, syukurlah kau baik-baik saja," serunya. "Syukurlah kau juga masih hidup, Snow," balas Hope. "Maafkan aku, Hope," ucap Snow sambil menunduk. "Tidak apa-apa, ini salahku karena kurang fokus. Tapi tetap saja, aku merasa bersalah." Hope tersenyum samar. "Aku baik-baik saja. Ini bukan apa-apa dibandingkan apa yang pernah kualami sebelumnya. Tapi aku tidak ingin berada di ambang kematian untuk kedua kalinya." Hope kembali menatap telapak tangannya, teringat pada pertemuannya dengan Sang Dewi. "Ada apa, Hope?" tanya Snow khawatir. Hope tidak menjawab langsung. Ia merasa Sang Dewi yang baru saja ia temui mirip dengan seseorang yang pernah menyelamatkannya sebelumnya. Hope tahu dengan jelas bahwa dirinya datang ke dunia ini dengan tubuh asli. Perubahan mendadak tadi pagi sempat membuatnya terkejut, tapi itu tidak mengubah siapa dirinya. "Mungkin perkataan Paman Leo ada benarnya tentang darah campuran," gumamnya. "Aku pikir juga begitu. Hope, kau adalah ras legenda itu, Nephilim," tegas Snow. Hope menggeleng. "Bukan itu maksudku." "Lalu apa maksudmu?" Hope terdiam sejenak, lalu berkonsentrasi. Energi berkumpul di atas telapak tangannya dan membentuk bola es padat. Snow ternganga. "Sejak kapan assassin bisa menggunakan sihir elemental?" "Kau baru saja melihatnya sendiri," ucap Hope sambil tersenyum kecil. "Seharusnya itu skill magician, dan bukankah magician hanya dimiliki oleh perempuan?" tanya Snow. "Benarkah?" Hope terkejut. "Pantas saja kau terlihat lebih cantik sekarang." Snow berseloroh. Hope tersentak. "Sialan," keluhnya. "Aku mengerti sekarang," ucap Snow sambil mengangguk serius. "Kau mewarisi darah seorang penyihir. Perubahan ini adalah tanda bahwa kekuatan ibumu telah bangkit." Penjelasan Snow membuat Hope bingung. Ia merasa tidak tahu apa-apa tentang ibunya. "Mungkin kau terlalu terbawa cerita fantasi," ujarnya sambil tersenyum tipis. "Fantasi?" Snow memiringkan kepala. "Ah, bukan apa-apa. Tapi mungkin kau benar. Aku tidak tahu siapa sebenarnya ibuku.
ucap Hope menyembunyikan kebenaran bahwa ia berasal dari dunia lain. Maafkan aku, Hope, jika aku mengingatkanmu tentang masa lalu. Tidak apa-apa, balas Hope singkat. Snow kemudian menatap Hope serius. Aku kira kau sudah mati. Aku melihat pedang itu menembus dadamu. Apa kau benar-benar Nephilim? Hope menghela napas. Snow, apa kau meragukan bahwa aku manusia? Tidak. Dari manapun kulihat, kau memang manusia, jawab Snow. Dunia ini luas, Snow. Aku yakin kekuatan ini berasal dari ibuku. Tidak mudah mengungkap rahasia seorang magician. Snow mulai menerima penjelasan Hope, namun pikirannya dipenuhi oleh kisah para penyihir legendaris. Hope, ibumu pasti luar biasa. Mungkin dia adalah salah satu dari 5 penyihir terkuat. Hope tertawa kecil. Mungkin hanya kebetulan. Tapi buktinya kau sangat cantik, canda Snow. Berhenti mengatakan itu, keluh Hope, wajahnya merah. Snow kemudian bertanya dengan serius. Apa kau tidak ingin mencari ibumu, Hope? Hope terdiam. Ia teringat pada keluarganya di dunia asal. Rasa rindu menguasainya. Tentu saja aku akan mencarinya, jawabnya pelan. Aku akan membantumu, Hope, seru Snow penuh semangat. Terima kasih, Snow, balas Hope. Ia mulai berpikir bagaimana cara keluar dari dunia The Exorcist dan kembali ke keluarganya. Aku siap membantumu kapan saja. Hope akhirnya memutuskan untuk bertarung lebih keras. Ia merindukan keluarganya dan ingin segera pulang, meski tidak tahu bagaimana jalan pulangnya. Namun, lamunan Hope terhenti saat Snow menendang tulang keringnya. Aduh, kenapa kau menendangku? Protes Hope. Kau langsung rapuh saat membahas ibumu, Hope. Jangan seperti itu lagi, tegur Snow. Hope tersenyum tipis. Baik, aku mengerti. Dan di sana, mereka melanjutkan perjalanan bersama. 2 sahabat yang bertekad untuk menghadapi apapun yang menunggu di depan mereka. Hari ini, Hope memantapkan tujuannya. Memburu semua iblis sampai ke akar-akarnya. Hanya dengan begitu dia bisa memecahkan misteri kedatangannya ke dunia ini. Jawaban dari Kaisar Iblis menjadi kunci utama. Dengan bertemu dengannya, mungkin Hope akan menemukan jalan pulang. Ini bukan perjalanan biasa. Ini akan menjadi kisah panjang dan berbahaya, pikir Hope. Tapi pilihan lain tidak ada. Ini seperti hidup dalam novel petualangan gelap, di mana setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Udara di dungeon terasa lembab dan penuh tekanan. Cahaya redup yang merembes dari celah-celah bebatuan menciptakan bayangan menyeramkan. Hope mengangkat pedangnya dengan genggaman erat. Snow, tetap di belakangku. Kita harus menyingkirkan 2 pemanah itu secepat mungkin. Kau yakin? Tanya Snow, suaranya dipenuhi kecemasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku punya rencana. Hope menyapu pandangannya ke sekeliling dengan cepat dan menemukan sebuah pedang yang tergeletak di tanah. Setelah mengangkatnya, dia memeriksa bilahnya yang masih tajam meski berkarat di beberapa bagian. Masih cukup bagus, gumamnya. Tapi pikirannya dipenuhi tanda tanya. Mengapa musuh di dungeon pemula memiliki senjata kelas B? Ini sangat tidak masuk akal. Dia menyerahkan pedang itu kepada Snow. Pakai ini. Meski kau bukan pendekar, setidaknya ini bisa menyelamatkan nyawamu. Snow mencoba mengayunkan pedang itu. Rasanya ringan tapi tetap memberi rasa aman. Semoga cukup membantu, katanya dengan sedikit lega. Jangan bergerak sebelum aku memberi isyarat, tegas Hope dengan nada yang tak bisa dibantah. Baik, balas Snow dengan penuh perhatian. Hope menyembunyikan bola es di belakang punggungnya, siap di tangan kanan. Di depannya, 2 goblin pemanah berdiri siaga dengan busur yang sudah terkokang. Mereka harus ditembak dulu untuk memastikan posisi mereka. Jika rencana gagal, dungeon ini bisa menjadi kuburan mereka. Angin berembus pelan, membawa bisikan kegelapan. Mata goblin itu berkilat tajam dalam bayangan redup. Hope tahu mereka bukan musuh biasa. Penglihatan mereka terlalu tajam seperti elang malam. Aku harus menyerang sebelum mereka mengganti strategi, pikirnya. Hope melangkah maju, membiarkan musuh melihatnya dengan jelas. Ayo, tembak aku kalau berani, serunya penuh tantangan. Seperti yang ia duga, 1 panah melesat dengan kecepatan mematikan. Hope melompat ke belakang, mendarat dengan gerakan anggun meski bebatuan di bawahnya licin. Panah kedua segera melesat, tapi kali ini Hope berguling maju untuk mempersempit jarak. Namun, panah ketiga datang lebih cepat, terbang lurus menuju dadanya. Hope dengan cepat mengayunkan pedangnya dan menangkis panah itu, tapi panah keempat menghantam lantai tepat di depannya dan meledak menjadi api merah membara. Hope terpaksa mundur beberapa langkah. Napasnya memburu. Mereka cerdas, terlalu cerdas untuk goblin biasa, pikirnya. Hope menatap Snow yang terlihat cemas. Hope, aku gagal. Mereka lebih pintar dari yang kuduga. Jangan menyerah dulu, kau sudah tahu posisi mereka kan?
dorong Snow dengan nada yang mengejutkan Hope. Hope tersentak sadar. Benar, dia berjongkok, memikirkan langkah selanjutnya. Snow mengeluarkan busur kecil dari tasnya dan menyerahkannya kepada Hope. Gunakan ini. Kau bisa melontarkan sihirmu dengan busur ini. Hope tersenyum lebar. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Kau cerdas, Snow. Dengan busur di tangan, Hope menciptakan anak panah es yang besar. Ujungnya berongga dan dipenuhi energi sihir yang berdenyut pelan. Panah ini akan meledak saat menyentuh target. Hope menembakkan panah dengan kecepatan luar biasa. Panah itu terbang, menghantam tanah di dekat goblin, dan meledak dengan ledakan es yang membekukan udara di sekitar mereka. Kedua goblin membeku seketika, tubuh mereka terkunci dalam balok kristal es, bahkan api di sekitar mereka padam dalam sekejap. Hope terkejut melihat hasil serangannya. Yang benar saja, aku bisa membekukan mereka semua, tapi efek sihir membuatnya lemas. Dia jatuh ke lututnya. Hope, kau pasti keturunan penyihir es, seru Snow penuh kagum. Kau blasteran yang hebat. Bisakah kau berhenti menyebutku seperti itu? Keluh Hope, mencoba berdiri meski tubuhnya lemah. Kau luar biasa. Aku penasaran bagaimana jadinya kalau kau memakai gaun. Goda Snow sambil tertawa kecil. Hope menatap Snow dengan lemah tapi penuh tekad. Berapa banyak potion penyembuh yang kau punya? 3 HP potion, 2 stamina potion, dan 1 peningkat attack power. Mata Hope menyala. Kita masih punya banyak permainan yang harus dimainkan. Atmosfer kini terasa penuh ketegangan, tapi satu hal yang pasti, petualangan baru mereka baru saja dimulai. 5 penyihir perempuan legendaris dikenal sebagai penjaga keseimbangan dunia dengan kekuatan mereka atas elemen-elemen dasar. Api, angin, hutan, es, dan kegelapan. Kisah mereka tidak hanya menjadi sejarah kuno, tetapi juga berhubungan erat dengan takdir Hope, sang mage assassin yang terpilih. Hope tidak menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari garis keturunannya yang luar biasa. Dia menyihir api, Salamander. Salamander adalah penyihir yang menguasai elemen api. Dengan rambut merah menyala dan mata seperti bara, dia dikenal sebagai simbol keberanian dan semangat. Dia menyegel kekuatannya dalam artefak bernama Crimson Core, sebuah batu bara abadi yang mampu memperkuat api kehidupan seseorang. Dalam perjalanan Hope, artefak ini diyakini menjadi alat penting untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Penyihir angin Winterblash. Winterblash, penyihir angin, memiliki kekuatan untuk mengendalikan badai dan melindungi dunia dari ancaman luar. Leontin Zephyr Amulet yang menyimpan kekuatannya dapat menciptakan penghalang pelindung yang tidak terlihat. Saat Hope menghadapi bahaya besar, Leontin ini kelak akan menjadi pelindung utama yang membantunya tetap bertahan di tengah serangan dari kegelapan yang terus mengintai. Penyihir hutan. Forest Queen adalah penjaga hutan yang dikenal karena kemampuannya menyembuhkan dan menghidupkan kembali kehidupan yang hilang. Tongkat sucinya, Verdant Staff, menyimpan kekuatan pemulihan yang luar biasa. Dalam perjalanan Hope, tongkat ini menjadi kunci penting dalam proses pemulihan dari luka-luka akibat katana hitam. Dengan bantuan tongkat ini, Hope dapat menstabilkan kekuatan Nephilim dalam tubuhnya dan mencegah kehancuran dirinya sendiri. Penyihir es Frozen Walker, ibu dari Hope. Frozen Walker, penguasa elemen es, dikenal sebagai sosok kuat namun penuh cinta dan pengorbanan. Dalam kehidupannya, Frozen Walker memiliki anak laki-laki bernama Hope demi melindungi putranya dari kutukan kegelapan dan para pemburu Nephilim. Frozen Walker menyegel kekuatan es miliknya dalam tubuh Hope yang menjadi satu dengan jiwa anaknya. Artefak kekuatan Frozen Walker, Frost Crystal, tidak berbentuk benda fisik. Sebaliknya, kristal tersebut tersembunyi dalam darah Hope dan menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Frozen Walker mengorbankan dirinya untuk melindungi Hope dari kegelapan yang memburu keturunannya, terutama dari ancaman Phantom Walker. Dia meninggalkan pesan terakhir yang hanya bisa diterima Hope di waktu yang tepat, bahwa darah dan sihir ibu dan anak ini telah menyatu untuk menjaga keseimbangan dunia. Phantom Walker adalah kakak dari Frozen Walker yang tersesat dalam kegelapan setelah pengkhianatan yang mendalam. Dia menyegel dirinya bersama kegelapan untuk mencegah kehancuran dunia, tetapi kutukan dan dendam membuat jiwanya tidak tenang. Kitab Shadow Grimoire, peninggalannya, menjadi sumber kekuatan dan juga ancaman besar. Hope, sebagai keturunan Frozen Walker, menghadapi ancaman langsung dari kekuatan yang dulu pernah dimiliki oleh Phantom Walker.
Phantom Walker memandang Hope sebagai pewaris kekuatan yang dapat menyelamatkan atau menghancurkan dunia, tergantung pada bagaimana Hope mengendalikan sisi gelap dalam dirinya. Kitab ini menjadi ujian terakhir yang harus dilalui Hope untuk memahami keseimbangan antara kekuatan dan pengorbanan. Dalam perjalanannya, Hope mulai menyadari bahwa dirinya adalah penerus warisan 5 penyihir hebat. Setiap elemen yang diwariskan oleh para penyihir ini merupakan bagian dari proses yang harus dijalaninya untuk membangkitkan kekuatan penuh dalam dirinya. Namun, warisan terpenting adalah kekuatan es yang tersimpan dalam tubuhnya. Kekuatan ibu kandungnya, Frozen Walker. Hope tidak hanya pewaris kekuatan es, tetapi juga simbol harapan baru yang bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Ketika artefak es dalam tubuhnya akhirnya bangkit, Hope akan memperoleh kekuatan sejati untuk mengendalikan katana hitam Black Destroyed dan melindungi dunia dari kebangkitan kegelapan besar yang dipimpin oleh Phantom Walker. Dengan keberanian, kasih sayang, dan tekad untuk melindungi dunia yang dicintainya, Hope akan menghadapi takdirnya yang penuh tantangan. Dia adalah pewaris darah yang kuat, penyihir terpilih yang ditunggu oleh masa depan dunia. Di tangan Hope, keseimbangan dunia akan dipertaruhkan, dan hanya dia yang bisa menentukan apakah dunia akan selamat atau jatuh ke dalam kegelapan abadi. 5 penyihir hebat telah menciptakan sejarah dengan kekuatan luar biasa mereka. Hope, sang mage assassin, secara langsung terhubung dengan kekuatan penyihir es, Frozen Walker, yang ternyata adalah ibu kandungnya. Namun, keterhubungan ini lebih dalam dari yang pernah Hope duga. Kekuatan dan takdirnya tidak hanya terkait dengan dunia game, tetapi juga memiliki akar kuat di dunia nyata. Frozen Walker, penyihir es legendaris, dikenal karena kekuatannya yang penuh kasih dan pengorbanan. Namun, setelah mengorbankan dirinya dalam pertempuran melawan kegelapan yang dibawa Phantom Walker, jiwanya tidak sepenuhnya hilang. Sebagai simbol cinta dan harapan, jiwa Frozen Walker bereinkarnasi ke dunia nyata. Terlahir kembali sebagai seorang wanita yang kemudian menjadi ibu kandung dari Fugayadu, identitas asli Hope di dunia nyata. Ibu kandung Hope, seorang wanita yang lembut namun penuh ketegasan, selalu merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam darah putranya. Dia sering bermimpi tentang pertempuran es dan kegelapan, tetapi tidak pernah sepenuhnya memahami arti semua itu. Tanpa disadarinya, kekuatan yang tersegel dalam dirinya sebagai penyihir es kuno kini sekali lagi diteruskan ke putranya, Fugayadu. Ketika Fugayadu maju masuk ke dalam dunia The Exorcist Online, jiwa kuno dalam darahnya yang diwarisi dari Frozen Walker mulai bangkit. Katana hitam Destroyed, senjata yang hanya bisa dipegang oleh iblis, memilih Hope bukan hanya karena kekuatan batinnya, tetapi juga karena darah penyihir es yang mengalir dalam dirinya. Artefak es yang pernah tersembunyi dalam tubuh Frozen Walker sekarang tersegel di dalam tubuh Hope, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Di dunia nyata, Ibu Fuga mulai merasakan adanya perubahan besar. Saat Hope di dunia game menghadapi ancaman Phantom Walker, ibu kandungnya mulai menyadari bahwa kekuatan kuno dalam dirinya juga mulai bangkit kembali. Dengan ingatan masa lalunya sebagai Frozen Walker yang perlahan muncul, dia akhirnya memahami bahwa putranya Fuga adalah penerus sejati dari 5 penyihir hebat dan kunci untuk mengembalikan keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Takdir Hope di dunia game dan dunia nyata akhirnya terungkap ketika artefak es yang tersembunyi dalam tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setiap kali Hope terluka oleh katana hitam Black Destroyed, kekuatan sihir es dalam tubuhnya perlahan bangkit, memberi Hope kemampuan regenerasi dan meningkatkan kekuatannya sebagai mage assassin. Artefak es ini tidak hanya menjadi kekuatan pelindungnya, tetapi juga simbol hubungan yang tidak terputus antara dirinya dan ibunya, baik di dunia nyata maupun dunia game. Ketika Hope menghadapi pertempuran terakhir melawan Phantom Walker, dia tidak sendirian. Kekuatan es milik ibunya yang tersembunyi dalam tubuhnya selama ini akhirnya sepenuhnya bangkit. Di saat yang sama, di dunia nyata, Ibu Fuga menyadari semua ingatan masa lalunya sebagai Frozen Walker dan menyadari bahwa putranya tidak hanya sedang menghadapi tantangan besar di dunia virtual, tetapi juga berjuang untuk menjaga keseimbangan dunia. Dengan cinta seorang ibu dan kekuatan masa lalu sebagai Frozen Walker, dia mengirimkan kekuatan jiwanya untuk membantu putranya di dunia game. Dalam momen itu, Hope menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya miliknya sendiri. Itu adalah warisan yang diwariskan oleh ibunya, penyihir es yang kuat, dan kekuatan dari semua penyihir hebat yang pernah ada sebelumnya.
Dengan hati yang penuh cinta dan keberanian, Hope akhirnya mampu mengendalikan katana hitam Black Destroyed, menaklukkan kegelapan dalam dirinya, dan mengalahkan Phantom Walker, mengakhiri kutukan yang telah membayangi keluarganya selama berabad-abad. Dunia The Exorcist Online selama ini dipandang hanya sebagai sebuah game oleh banyak pemain, termasuk Hope Fugayadu. Namun, takdir besar yang mengelilinginya perlahan terungkap. Dunia tersebut bukan sekadar dunia visual yang tercipta dari teknologi, melainkan sebuah dimensi paralel yang hidup dan nyata. Dunia ini menyimpan sejarah panjang dan kegelapan mendalam yang membentuk nasib Hope sebagai sang avatar terakhir. Sejarah dunia ini bermula ketika para penyihir besar Salamander, Winterblash, Forest Queen, Frozen Walker, dan Phantom Walker berhasil menciptakan peradaban yang seimbang dan harmonis. Namun, ketika Phantom Walker jatuh ke sisi kegelapan, ia bekerja sama dengan Kaisar Iblis untuk menghancurkan dunia mereka dan memperbudak semua jiwa yang ada di dalamnya. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan dunia tersebut, Frozen Walker dan penyihir lainnya menyegel dunia mereka ke dalam bentuk dimensi digital yang terhubung dengan dunia manusia. Tujuannya adalah untuk mencari sosok terpilih yang dapat kembali ke dunia mereka dan menyelamatkannya dari kehancuran total. Dunia game ini, meskipun terlihat sebagai sekadar hiburan bagi manusia, sebenarnya adalah cerminan dari dunia nyata yang membutuhkan penyelamat sejati. Di dunia nyata, ibu kandung Hope adalah reinkarnasi dari Frozen Walker. Ketika Hope lahir, ia mewarisi garis keturunan yang kuat, membuatnya menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia The Exorcist Online. Sejak kecil, Hope telah memiliki kepekaan terhadap kekuatan supranatural, meskipun ia sendiri tidak menyadari hal tersebut. Masuknya Hope ke dalam dunia The Exorcist Online bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah panggilan takdir yang direncanakan sejak lama oleh para penyihir besar. Kekuatan es yang tersembunyi dalam tubuh Hope, serta artefak peninggalan ibunya, menjadi kunci untuk membangkitkan kekuatan sejatinya sebagai avatar terakhir. Selama berada di dunia The Exorcist Online, Hope menemukan bahwa setiap luka yang ia alami dari katana hitam Black Destroyed bukan hanya meningkatkan kekuatan magisnya, tetapi juga membuka segel-segel artefak es yang tersembunyi dalam tubuhnya. Artefak ini, yang diwariskan langsung dari Frozen Walker, membawa kekuatan yang dapat menyelaraskan seluruh elemen, api, angin, hutan, es, dan kegelapan ke dalam tubuh Hope. Dalam momen puncak kebangkitan kekuatannya, Hope menyadari bahwa ia bukan sekadar pemain dalam sebuah game. Ia adalah sosok yang ditakdirkan untuk memimpin para avatar lainnya dan membebaskan dunia ini dari cengkeraman Kaisar Iblis dan Phantom Walker. Pada akhirnya, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup Hope, dari kelahirannya, masuknya ke dunia The Exorcist Online, hingga kebangkitannya sebagai avatar terakhir, ternyata adalah bagian dari rencana besar Dewi Lotus. Dewi Lotus, sang pencipta dan pemelihara keseimbangan. Dewi Lotus adalah sosok ilahi yang memiliki kekuatan luar biasa, sang pencipta alam semesta, dan pemimpin tertinggi semua makhluk. Ia adalah sumber dari semua elemen, api, angin, hutan, es, dan kegelapan yang diwariskan kepada 5 penyihir besar. Setiap elemen ini melambangkan siklus kehidupan dan keseimbangan alam. Namun, hukum tatanan dunia melarang Dewi Lotus untuk campur tangan secara langsung dalam setiap konflik yang terjadi di dunia yang ia ciptakan. Sebagai penjaga keseimbangan, Dewi Lotus harus membiarkan dunia berjalan sesuai dengan takdir dan pilihan para penghuninya. Keterlibatannya yang terlalu besar dapat merusak keseimbangan alam semesta dan menghapus kebebasan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Dewi Lotus mengetahui bahwa Kaisar Iblis bekerja sama dengan Phantom Walker berencana untuk menghancurkan keseimbangan dunia. Kegelapan yang mereka bawa tidak hanya akan menghancurkan dunia paralel, tetapi juga berpotensi merusak dunia nyata dan meruntuhkan seluruh tatanan kosmik. Di tengah ancaman ini, Dewi Lotus membutuhkan sosok yang dapat bertindak sebagai perpanjangan tangannya tanpa melanggar hukum keseimbangan. Ia tidak bisa secara langsung melawan Kaisar Iblis dan Phantom Walker, tetapi ia dapat menanamkan kekuatan terbesarnya dalam jiwa seorang manusia. Dari ribuan jiwa yang ia amati, Fugayadu alias Hope dipilih karena satu alasan besar. Ia adalah jembatan antara dua dunia dan mewarisi kekuatan garis keturunan Frozen Walker. Selain itu, jiwa Hope memiliki kemurnian yang langka. Sebuah jiwa yang siap untuk mengorbankan segalanya demi melindungi dunia yang ia cintai. Kekuatan inilah yang membuat Hope menjadi kandidat ideal untuk menjadi avatar terakhir. Melalui garis keturunan Frozen Walker, artefak-artefak kuno yang disegel dalam tubuh Hope bukan hanya simbol kekuatan es.
Artefak tersebut merupakan pecahan energi suci yang berasal dari Dewi Lotus sendiri. Dengan membangkitkan artefak ini, Hope tidak hanya mendapatkan kekuatan para penyihir besar, tetapi juga mewarisi sebagian dari kekuatan ilahi Dewi Lotus. Dewi Lotus juga mengatur agar Ibu Hope di dunia nyata, yang merupakan reinkarnasi Frozen Walker, dapat membimbing Hope di masa kecilnya, meskipun dalam keterbatasan ingatan manusianya. Ini memberikan Hope fondasi kekuatan cinta dan pengorbanan yang akan membantunya menghadapi tantangan besar di masa depan. Dalam perjalanan panjang Hope Fugayadu, Dewi Lotus berperan sebagai penggerak utama takdirnya. Namun, karena tidak bisa campur tangan secara langsung, Sang Dewi hadir dalam berbagai wujud dan momen-momen krusial untuk membimbing Hope menuju kebangkitannya sebagai avatar terakhir. Pertemuan pertama, menyelamatkan jiwa Hope. Saat Fugayadu masih hidup di dunia nyata, takdirnya mulai terjalin dengan dunia paralel ketika ia menjadi korban sebuah insiden bom bunuh diri di sebuah mall. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, jiwanya melayang dalam kegelapan antara dunia kehidupan dan kematian. Dalam kekosongan itu, seorang perempuan misterius berkarisma muncul, mengenakan pakaian putih yang bersinar lembut seperti bintang. Dengan lembut, perempuan itu mengulurkan tangan kepada Fuga. "Waktumu belum selesai," katanya penuh kasih sayang. "Kamu memiliki takdir besar yang menunggumu." Tanpa disadari oleh Fuga, perempuan itu adalah Dewi Lotus dalam wujud manusia. Dengan sentuhan lembutnya, Dewi Lotus membawa Fuga ke dunia The Exorcist Online, bukan sebagai jiwa yang mati, tetapi sebagai seseorang yang akan memulai perjalanan menuju takdir barunya. Pertemuan kedua, kebangkitan kekuatan sihir es. Saat pertama kali menggunakan Black Destroyed dalam dunia Exorcist Online, Hope terluka parah. Black Destroyed, yang dikenal sebagai pedang pembasmi iblis, tidak dirancang untuk digunakan oleh manusia. Luka yang dalam hampir merenggut nyawanya, bahkan dalam dunia paralel. Di ambang kematian sekali lagi, sosok perempuan yang sama muncul. Kali ini, ia mengenakan jubah putih bersulam es yang berkilauan. Di sekelilingnya, hawa dingin menyelimuti udara, namun auranya memberikan rasa hangat yang menenangkan. Perempuan itu menyentuh luka-luka Hope dan seketika energi dingin mengalir melalui tubuhnya. Luka-luka itu mulai menutup dan dalam sekejap kekuatan sihir es yang terpendam dalam tubuh Hope bangkit untuk pertama kalinya. "Ini hanya awal, Hope," kata sosok itu dengan senyum lembut. "Kamu akan menemukan kebenaran tentang siapa dirimu dan apa yang kamu takdirkan untuk lakukan." Sebelum Hope bisa mengucapkan terima kasih, sosok perempuan itu menghilang dalam kabut es. Namun, kehadirannya meninggalkan bekas mendalam di hati Hope, sebuah ikatan yang tidak terputuskan oleh waktu dan ruang. Temukan kisah luar biasa tentang Hope, sosok yang terpilih untuk menjadi avatar terakhir dan membawa perdamaian di dunia nyata dan dunia The Exorcist Online. Dari pengorbanan tragis hingga kebangkitan kekuatan sihir es, takdir besar yang dirancang oleh Dewi Lotus mulai terungkap. Apa rahasia di balik kekuatan Black Destroyed? Bagaimana Hope menghadapi Kaisar Iblis dan memimpin para avatar lainnya? Apa peran sebenarnya Dewi Lotus dalam takdir Hope? Semua jawabannya ada dalam kisah epik ini. Saksikan perjalanan penuh aksi, misteri, dan pengungkapan takdir yang luar biasa, eksklusif hanya di channel YouTube Mahayadu. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap alur baru dalam perjalanan Hope. Mari bersama-sama mengikuti takdir besar Hope menuju kemenangan terakhir. Hope menyalakan obor dengan anak panah yang dibawanya. Cahaya redup menyebar, menyingkap dinding-dinding berlapis es yang perlahan mulai mencair. Namun, sebagian besar sudut ruangan masih tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Seluruh obor di dinding padam akibat serangan es sebelumnya, menyisakan hanya kilauan kecil di dekat pintu keluar. Meskipun suasana mencekam menyelimuti tempat itu, Hope maju tanpa ragu, memimpin menuju ruangan berikutnya. Ketika mereka mencapai pintu batu megah yang menjulang seperti gerbang kerajaan, Hope mendorongnya perlahan. "Aku kira pintu ini akan berat," gumamnya, tapi ternyata terbuka dengan sendirinya. Dia mencoba terdengar santai, namun di balik suaranya ada kewaspadaan yang tidak bisa disembunyikan. Saat pintu terbuka, pemandangan mengerikan terbentang di hadapan mereka. Aula besar itu dipenuhi tulang belulang manusia yang berserakan di lantai. Beberapa masih berlapis daging busuk dan dikerumuni belatung, membuat udara dipenuhi bau busuk yang menusuk hidung. Snow menutup mulutnya, berusaha menahan rasa mual yang mendadak menyerang. Namun, Hope tetap berdiri tegap, matanya tertuju pada satu titik di ujung aula.
Di sana, di atas lantai yang ditinggikan, berdiri sebuah singgasana besar. Duduk di atasnya adalah sosok raksasa dengan tubuh kekar dan kulit hitam legam. Dia sedang menyantap isi kepala manusia yang baru saja dicabik-cabiknya. Sosok itu perlahan menoleh, memperlihatkan taring panjang yang berkilauan di bawah cahaya redup. Itu bos dungeon, kata Hope tenang, meski matanya menyiratkan kewaspadaan tinggi. Itu dia? Bisik Snow gemetar. Dia yang menyeret penjara tadi. Hope mengeluarkan kaca pembesar dari tas pinggangnya dan mengarahkannya ke sosok tersebut. Nama dan status makhluk itu langsung terlihat dalam cahaya merah menyala. Evil Goblin Nobglobin, level 7. Tipe tanah, senjata, kapak bermata 2, dilapisi emas dan dihiasi permata. Hope menyipitkan matanya. Bos level 7? Ini pasti kesalahan? Atau dungeon ini sudah bermutasi? Nobglobin perlahan berdiri, tingginya mencapai lebih dari 2,5 meter. Tangan kirinya menggenggam senjata yang seharusnya tidak ada di dungeon pemula. Kapak itu tampak mengerikan, dihiasi permata berlapis emas dan memiliki aura magis yang kuat. Hope tersenyum tipis. Senjata kelas epik dan aku mengincarnya. Snow menatap Nobglobin dengan ketakutan. Hope, kita tidak mungkin bisa menang melawan monster seperti itu. Kita lebih baik mundur sebelum dia sadar kita ada di sini. Tidak, jawab Hope, matanya berbinar penuh tekad. Aku menginginkan kapak itu, jadi aku akan mendapatkannya, bagaimanapun caranya. Senyum Hope semakin lebar. Snow, aku butuh bantuanmu. Kau tinggal di sini dan gunakan busur esmu untuk menargetkan matanya. Itu akan memperlambatnya. Snow tampak ragu. Aku tidak yakin bisa melakukannya. Percaya pada dirimu sendiri, ucap Hope dengan tegas sambil menyerahkan 10 anak panah es. Atau hujani dia dengan panah sebanyak mungkin. Snow mengangguk perlahan, meski tangannya masih bergetar. Hope maju ke depan dan berdiri dengan percaya diri. Oi, iblis bodoh, sudah selesai makanmu? Nobglobin langsung menoleh. Tatapan datarnya mengisyaratkan bahwa dia tidak menganggap Hope ancaman. Namun, begitu dia melihat pedang hitam di tangan Hope, matanya menyipit. Dia memindahkan kapaknya ke tangan kanan, mengangkatnya tinggi-tinggi. Hope melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Nobglobin menghantam lantai dengan kapaknya, menciptakan gelombang kejut yang mengangkat semua tulang belulang ke udara. Hope berhasil menghindar dan menebas paha Nobglobin dalam satu gerakan cepat. Kau terlalu lamban, ejek Hope, melompat mundur. Nobglobin menggeram keras, mengeluarkan raungan yang seperti badai bercampur lendir busuk. Hope terlempar beberapa langkah ke belakang, menahan rasa mual yang menyergap. Sudah cukup? Hope mengeraskan sarung es di tangannya, membentuk lapisan tebal yang mampu memecahkan batu. Dia melesat lagi, namun Nobglobin sudah siap. Hantaman kapaknya datang terlalu cepat. Hope menahan serangan itu dengan pedangnya, tetapi tekanan yang luar biasa membuatnya jatuh berlutut. Snow gemetar di tempatnya, menyaksikan Hope yang hampir hancur di bawah tekanan Nobglobin. Hope berteriak keras. Snow! Snow melepaskan anak panahnya tanpa berpikir. Panah itu menembus udara dan tepat mengenai mata kanan Nobglobin. Suara erangan kesakitan menggema di seluruh aula. Nobglobin terhuyung-huyung ke belakang, memegangi matanya yang berdarah. Hope terlepas dari tekanan. Dia segera mengambil 2 ramuan dari tasnya dan meminumnya sekaligus. Tubuhnya memancarkan aura merah terang. Dalam waktu singkat, Hope sudah siap melakukan serangan terakhir. Ayo kita akhiri ini. Hope melesat ke depan dengan kecepatan penuh, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebas leher Nobglobin dengan satu ayunan sempurna. Tubuh raksasa itu jatuh ke lantai dengan suara berdebum yang mengguncang seluruh ruangan. Hope terjatuh ke lututnya, terengah-engah. Kepalanya berputar dan pandangannya mulai kabur. Tubuhnya tidak cukup kuat untuk menampung kekuatan sebanyak itu. Hope! Snow berlari dan melemparkan ramuan penambah stamina. Hope menangkapnya tepat waktu, meminumnya, dan perlahan pulih. Aku baik-baik saja. Hope terbaring. Menatap langit-langit aula. Snow duduk di sampingnya, menghela napas lega. Kau luar biasa. Tidak, kita luar biasa. Kau menyelamatkanku. Mereka saling tersenyum. Meskipun lelah, keduanya tahu bahwa kemenangan ini hanyalah awal dari petualangan besar mereka. Black Destroyed, katana yang berevolusi bersama kekuatan Hope. Di medan pertempuran yang gelap dan berselimut kabut, Hope menggenggam katana. Senjata yang lebih dari sekadar pedang, melainkan perpanjangan dari jiwanya. Bilahnya berkilauan dalam kegelapan, memantulkan cahaya merah dan biru yang berpendar dari mata Hope. 2 warna yang mencerminkan kekuatan dalam dirinya, Nephilim dan Es. Saat pertarungan dimulai, getaran samar merambat di sepanjang gagang Black Destroyed.
Lawan yang berdiri di hadapannya menyadari sesuatu yang mengerikan. Pedang itu hidup. Ia tidak sekadar besi dan baja, tetapi entitas yang merespons denyut kekuatan pemiliknya. Hope melangkah maju, aura kekuatannya mulai meningkat. Seketika, bilah Black Destroid merespons. Ujungnya meruncing lebih tajam, pola merah darah menyebar di permukaannya, dan kabut es tipis mulai mengelilinginya. Ini adalah bentuk awalnya, mode yang cukup untuk menghadapi pertempuran biasa. Namun, semakin lama Hope bertarung, semakin besar lonjakan kekuatannya. Dengan setiap serangan yang ia lancarkan, setiap dentingan logam yang bertemu dengan musuhnya, Black Destroid pun berubah. Ketika dominasi kekuatan Nephilim mengalir dalam dirinya, bilah pedang itu berdenyut dengan energi gelap, seolah menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Namun, saat kekuatan es mengambil alih, bilahnya membeku, tajam seperti kristal yang bisa mengiris waktu. Dan ketika Hope mencapai batasnya, ketika seluruh kekuatan Nephilim dan es menyatu dalam kesempurnaan, Black Destroid memasuki bentuk tertingginya. Bilahnya berubah total, berlapis cahaya pekat dan es yang tak bisa dihancurkan. Getarannya bergema di udara, seolah seluruh dunia mengakui kebangkitan senjata legendaris ini. Musuh yang masih berdiri gemetar menyadari satu hal yang pasti. Mereka tidak hanya bertarung melawan Hope, tetapi juga menghadapi katana yang terus berevolusi bersama pemiliknya. Di bawah langit yang gelap, Hope mengangkat Black Destroid. Dengan satu ayunan, dunia terbelah. Kisah epik ini hanya ada di Mahayadu Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kamu tak ketinggalan petualangan legendaris penuh aksi dan ketegangan. Hope berdiri tegak dan menepuk-nepuk debu di pakaiannya. Kau lucuti tubuh bos, aku akan memeriksa sesuatu di sekitar sini, perintahnya. Baiklah, dan apa yang akan kau cari? Tanya Snow dengan rasa ingin tahu. Aku ingin memastikan sesuatu. Baiklah, Hope. Tanpa banyak bertanya lagi, Snow segera melaksanakan apa yang diminta. Hope mengingat sesuatu, sebuah kebiasaan kaum goblin. Mereka dikenal gemar menimbun barang berharga, terutama emas. Biasanya barang-barang itu disembunyikan di tempat paling aman dan sulit dijangkau. Hope yakin tempat itu pasti ada di sekitar sini. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan yang mirip reruntuhan. Matanya tertuju pada singgasana besar di tengah ruangan. Ada sesuatu yang aneh, sebuah celah lurus di lantai tepat di depan singgasana. Hope tersenyum tipis. Kalian tidak bisa menyembunyikannya dariku. Hope mendekati singgasana dan mengelilinginya perlahan. Pasti ada pemicu untuk membuka celah ini, gumamnya sambil menyentuh setiap sudut dan bagian kursi megah itu. Dia mencari tombol atau tuas tersembunyi, tetapi tak ada yang ditemukan. Akhirnya, Hope memutuskan duduk bersandar di atas singgasana, mencoba menenangkan pikirannya. Duduk di singgasana ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dia harus memanjat seperti menaiki tembok kecil. Begitu duduk, Hope melipat tangan di belakang kepala dan memandangi Snow yang sedang sibuk. Snow tengah menarik kapak knob globin yang besar dan berat. Dengan kedua tangannya, dia mencoba mengangkatnya, tetapi terlihat kesulitan. Hope mengamati kapak itu dengan seksama. Bentuknya yang besar dan berbentuk aneh memunculkan ide dalam pikirannya. "Oh, itu kuncinya!" serunya tiba-tiba. Snow mendongak. "Apa maksudmu?" "Kapak itu adalah kunci untuk membuka ruang bawah tanah di bawah singgasana ini," jelas Hope sambil menunjuk lantai. "Ruang bawah tanah?" Snow mengulang dengan nada terkejut. "Benar." Hope turun dari singgasana dan berjalan mendekat. "Aku yakin kita akan menemukan harta karun." "Yang benar saja, Hope." Snow tampak sedikit bersemangat, meskipun masih ragu. "Percayalah padaku." "Tapi bagaimana kita membukanya?" tanya Snow bingung. Hope tersenyum penuh percaya diri. Dia merogoh tas pinggangnya dan mengeluarkan tali. "Sederhana." Snow menatapnya dengan tatapan bingung. "Tali? Aku tidak paham." "Lebih mudah aku tunjukkan langsung." Hope terkekeh dan segera mengikat ujung kapak dengan tali. "Kita harus memindahkan kapak ini ke singgasana." Hope berseru. "Oh baiklah," saut Snow, meskipun tampaknya dia masih tidak sepenuhnya mengerti rencana itu. Dengan kerjasama dan tenaga yang besar, mereka akhirnya berhasil mengangkat kapak menuju singgasana, meskipun sempat beberapa kali hampir terjatuh. Begitu mereka meletakkan kapak di tempatnya, Hope langsung merasakan sakit di punggungnya. "Ah, punggungku lagi," keluhnya sambil mengusap pinggang. Hope berdiri di tengah ruangan sambil memandangi peralatan sederhana yang telah ia siapkan. Tali tambang sepanjang 10 meter, kapak besar milik knob globin, dan sebuah katrol yang ia bentuk menggunakan elemen es. Tujuannya hanya satu, menghancurkan singgasana besar di tengah ruangan yang mencurigakan.
Langkah pertama, Hope membangun sebuah tangga segitiga siku-siku setinggi 5 meter. Ia memasang katrol pada langit-langit ruangan yang mencapai tinggi 6 meter, merekatkannya dengan elemen es miliknya. Meskipun katrol tidak bisa berputar sempurna, es itu cukup licin untuk mengurangi gesekan. Di bawah, Snow sibuk mengikatkan tali pada leher kapak. Ia juga membuat lubang kecil di lantai untuk menjaga kapak tetap stabil ketika berdiri tegak. Hope yang masih berada di atas tangga menengok ke bawah. "Apa sudah beres, Snow?" "Semua sudah siap, Hope," jawab Snow dengan suara lantang. Hope memasang tali ke katrol dan memeriksa posisinya dengan teliti. Setelah yakin semua sempurna, dia turun dengan cepat. "Sepertinya kita sudah siap." Snow memandang alat sederhana itu dengan ekspresi bingung. "Hope, sebenarnya kita sedang membuat apa?" "Kau akan segera melihatnya. Perhatikan saja." Hope tersenyum penuh misteri. "Baiklah, lalu apa langkah selanjutnya?" "Bantu aku menarik talinya." "Oke." Mereka berdua menarik tali dengan kekuatan penuh. Perlahan, kapak besar itu mulai terangkat dan berdiri tegak. Snow terkejut. "Hope, kau memang jenius. Kita bisa mendirikannya tanpa banyak tenaga." Hope tetap tenang, memandu Snow untuk mengikat tali pada sebuah patok es yang ia buat sebagai jangkar. Langkah terakhir, Hope menggunakan elemennya untuk merubah kapak itu menjadi sebuah palu raksasa. Mata kapak melebar dan berubah bentuk menjadi lebih tebal dan berat, sempurna untuk menghancurkan apapun yang menghalanginya. Snow tampak gelisah. "Hope, tali itu tidak akan kuat menahan beban sebesar itu." Hope mengangguk cepat. "Aku tahu, itu sebabnya kita harus segera menyelesaikan ini." Hope mencabut pedangnya. Snow menjauh dari tali. Tali yang mereka gunakan sudah tampak sangat tegang dan hampir putus. Baik, Snow segera mundur beberapa langkah. Dalam satu tebasan cepat, Hope memotong tali itu. Palu raksasa meluncur turun dengan kecepatan tinggi dan menghantam singgasana dengan keras. Lantai bergetar hebat, retakan besar terbentuk di sekitar singgasana sebelum akhirnya jebol ke bawah. Debu dan batu beterbangan ke udara, tapi Hope tetap tenang. Dia menyalakan obor dan menatap ke lubang besar yang baru saja mereka buat. "Ayo, kita periksa apa yang kita temukan," ucapnya antusias. Di bawah singgasana, sebuah lorong gelap terbuka lebar. "Ayo masuk," ajak Hope melangkah tanpa ragu. Namun, jika saja Hope lebih bersabar, dia pasti menyadari keberadaan tuas tersembunyi yang berada di salah satu obor yang berjejer di dinding ruangan. Tuas itu sebenarnya adalah pintu masuk resmi menuju ruang bawah tanah. Hope dan Snow menuruni lorong sempit sejauh 3 meter yang menghubungkan mereka ke sebuah ruangan berukuran 6 by 8 meter. Udara di dalam ruangan terasa lembab dan suasana senyap memberi kesan misterius. Cahaya remang-remang dari obor di dinding memantulkan kilauan emas yang bertebaran di seluruh ruangan. Hope tersenyum tipis saat pandangannya tertuju pada 4 peti besar di tengah ruangan. Masing-masing peti berukuran 1 by 2 meter dengan tinggi 1,5 meter dan semuanya terisi penuh dengan koin emas yang berkilauan. "Hope?" seru Snow, terkejut dan penuh antusiasme. "Ini alasan mengapa aku terus maju hingga ke bos terakhir," jawab Hope, matanya berbinar dengan rasa puas. "Aku tahu kebiasaan para goblin. Mereka selalu menimbun kekayaan mereka," imbuh Snow sambil terkekeh. Hope berjalan mendekati peti-peti tersebut dan membuka tutup salah satunya. Koin-koin emas memantulkan kilauan yang menyilaukan. Snow memandang dengan mata berbinar, tetapi ada sedikit rasa heran di wajahnya. "Hope, aku kira kita akan menemukan barang lain selain koin emas, seperti perhiasan atau artefak," ucap Snow sambil mengusap janggut tebalnya. "Mungkin goblin hanya tertarik pada koin emas. Mereka mengumpulkannya hanya untuk memuaskan hobi aneh mereka. Pada kenyataannya, aku belum pernah mendengar ada goblin yang berbelanja di pasar," balas Hope dengan nada bercanda. Snow tertawa kecil lalu kembali serius. "Mereka memang suka mencuri, tetapi untuk apa mereka mengumpulkan emas sebanyak ini?" Hope merenung sejenak. "Mungkin untuk status sosial mereka. Bos yang baru saja kita kalahkan memiliki emas sebanyak ini. Mungkin emas ini simbol kekuasaan dan pengaruhnya." Snow mengangguk setuju. "Benar juga, tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita membawa semua emas ini?" "Apakah kita bisa memanggil teman-temanmu untuk membantu?" tanya Hope. "Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki dungeon ini, Hope. Bahkan aku bisa masuk ke sini hanya karena kehadiranmu," jawab Snow. Hope berpikir keras. Kalau ini masih seperti dunia game, emas ini pasti langsung ke tas penyimpanan secara otomatis. Dia memikirkan Magic Box, kotak ajaib yang mampu menyimpan segala macam item dalam ukuran besar. Hope menggerakkan jarinya untuk membuka menu yang dia pikirkan. Tiba-tiba layar transparan dengan suara kling muncul di hadapannya.
Snow terperangah. Hope, kau memiliki Pandora Box? Seru Snow dengan nada terkejut. Pandora Box? Hope menghentikan jarinya yang hendak menyentuh ikon bug. Ya, yang kau gunakan itu adalah Pandora Box. Snow menunjuk layar tersebut dengan penuh antusias. Pandora Box, pikir Hope, ternyata ini yang selama ini dia gunakan. Pandora Box adalah kotak penyimpanan unik yang hanya dimiliki oleh para high hero. Mereka yang memilikinya bukanlah orang sembarangan. Jelas Snow dengan serius. Snow mulai menjelaskan lebih rinci. Ada 3 jenis penyimpanan di dunia ini. 1. Adventure Bag. Tas umum yang dimiliki semua hero. Hanya bisa menampung beberapa item kecil. 2. Magic Box. Penyimpanan khusus dengan kapasitas lebih besar untuk barang berukuran sedang. 3. Pandora Box. Penyimpanan tanpa batas yang dapat menyimpan item apapun. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tampilan menu Pandora Box memang mirip dengan yang biasa digunakan Hope. Namun, beberapa fitur seperti lockout, pengaturan, dan pesan tidak lagi berfungsi. Jadi, tas pinggangku selama ini menjadi media untuk mengakses Pandora Box, pikir Hope. Tapi bagaimana cara menyimpan 4 peti emas ini ke dalam kotak itu? Cukup sentuh ruang kosong dalam kotak penyimpanan sampai berwarna kuning transparan, lalu sentuh item yang ingin kau simpan, ujar Snow sambil memberi instruksi. Hope melakukan seperti yang dikatakan Snow. Begitu dia menyentuh peti emas pertama, peti itu langsung pecah menjadi partikel cahaya dan terserap ke dalam Pandora Box. Wow, gumam Hope. Mudah sekali. Hope, kau sebenarnya siapa? Snow mulai curiga. Kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa. Hope menatap Snow dan memutuskan untuk jujur sejauh yang dia tahu. Aku juga tidak tahu siapa aku sebenarnya. Guruku memberiku energi berbentuk bola sebelum aku meninggalkan pegunungan. Dia bilang itu adalah peninggalan ibuku. Snow terdiam sejenak, lalu berkata, kau penuh dengan misteri, Hope. Tapi aku yakin kau akan menemukan jawabannya. Hope mengangguk yakin. Aku harus memecahkan misteri ini dan menemukan ibuku. Dan aku akan membantumu, balas Snow dengan mantap. Merasa sudah terlalu lama di dalam dungeon, Hope mengajak Snow untuk segera kembali. Snow, ayo pulang, serunya. Oke, balas Snow penuh semangat. Mereka keluar dari dungeon membawa harta dan harap besar untuk masa depan. Hope dan Snow berdiri terpaku di depan 4 peti besar yang penuh dengan koin emas. Masing-masing peti memiliki ukuran sekitar 1 meter kali 2 meter dengan tinggi 1,5 meter. Hope memperkirakan setiap peti penuh dengan koin emas yang tersusun padat. Setelah memasukkan peti pertama ke dalam Pandora Box, Hope memeriksa seluruh ruangan berukuran 6 meter kali 8 meter, yang lantainya dipenuhi tumpukan koin emas setebal sekitar 10 cm. Spekulasi berat dan nilai emas. Snow, yang terbiasa menghitung berat barang, mulai membuat perhitungan sederhana. Mari kita hitung berat total emas yang kita temukan, ucap Snow sambil mengerutkan alisnya. 1. Berat emas dalam satu peti. Setiap peti berisi emas padat yang diperkirakan memiliki kepadatan 18.000 kg per meter kubik berdasarkan berat jenis emas sekitar 19.300 kg per meter kubik. Karena ukuran peti adalah 1 meter kali 2 meter dengan tinggi 1,5 meter, maka volumenya adalah 3 meter kubik. Berat total emas dalam satu peti adalah 3 meter kubik dikalikan 18.000 kg per meter kubik, menghasilkan 54.000 kg. 2. Berat emas dari 4 peti. Karena ada 4 peti, maka berat total emas dalam semua peti adalah 4 peti dikalikan 54.000 kg, yang sama dengan 216.000 kg. Hope lalu menambahkan, jangan lupakan tumpukan koin di lantai. Luas lantai adalah 6 meter dikali 8 meter, yang sama dengan 48 meter persegi. 3. Berat emas di lantai. Ketebalan tumpukan koin sekitar 10 cm atau 0,1 meter. Maka volumenya adalah 48 meter persegi dikalikan 0,1 meter menghasilkan 4,8 meter kubik. Menggunakan kepadatan 18.000 kg per meter kubik, berat emas di lantai adalah 4,8 meter kubik dikalikan 18.000 kg per meter kubik yang sama dengan 86.400 kg. Jadi, berat total semua emas yang kita kumpulkan adalah gabungan dari emas di peti dan di lantai, ujar Snow dengan mantap. Berat totalnya adalah 216.000 kg ditambah 86.400 kg, menghasilkan 302.400 kg. Menghitung nilai emas dalam rupiah.
Hope kemudian memperkirakan nilai emas. Kalau harga emas per kilogram adalah 1 miliar rupiah, maka nilainya bisa dihitung dengan mudah. 4. Nilai total emas 302.400 kilogram dikalikan 1 miliar rupiah per kilogram, menghasilkan nilai total 302.400 miliar rupiah. Snow hampir terjatuh saking terkejutnya. Hope, kita baru saja menemukan kekayaan senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Ini bisa membuat kita lebih kaya daripada raja manapun. Hope menghela napas panjang. Kita harus mencari tahu kenapa Goblin mengumpulkan emas sebanyak ini. Apakah ini hanya untuk kekayaan atau ada alasan lain? Snow menatap Hope penuh rasa ingin tahu. Dan kenapa kau bisa menemukan semua ini? Sepertinya ini tidak kebetulan. Hope mengangkat bahu. Mungkin ada hubungannya denganku. Tapi sebelum kita memikirkan lebih jauh, kita harus keluar dari sini dengan selamat. Akhirnya, mereka meninggalkan dungeon sambil membawa kekayaan tak terbayangkan dan menyisakan banyak misteri yang harus mereka pecahkan. Spekulasi mengapa Hope mendapat buruan besar dan masuk ke dungeon bermutasi. Snow memandangi Hope sambil berpikir keras. Kau sadar tidak, Hope? Semua ini seperti sudah diatur sejak awal. Kau mendapatkan Pandora Box, sebuah item langka yang biasanya hanya dimiliki oleh high hero. Lalu, entah bagaimana, kau langsung menuju ke dungeon yang bermutasi. Ini bukan kebetulan biasa, ucapnya serius. Mengapa Hope mendapat buruan besar? Dungeon yang bermutasi adalah jenis dungeon yang lebih kuat, lebih berbahaya, dan lebih jarang ditemukan daripada dungeon biasa. Namun, ada satu keuntungan besar yang selalu ditawarkan oleh dungeon jenis ini. Hadiahnya selalu jauh lebih besar. Emas melimpah yang mereka temukan adalah bukti bahwa Hope telah terjebak atau mungkin diarahkan ke petualangan yang penuh dengan potensi sumber daya besar. Snow menyimpulkan, kalau dipikir-pikir, kamu tidak akan mungkin bisa melanjutkan petualangan besar ke depan hanya dengan semangat saja, Hope. Setiap pahlawan hebat yang pernah aku dengar memiliki dukungan besar di belakang mereka. Entah itu dalam bentuk kerajaan, sekutu kuat, atau kekayaan luar biasa. Kau sekarang punya satu hal penting yang mereka semua miliki. Sumber daya besar. Mengapa Hope malah masuk ke dungeon bermutasi? Hope termenung sejenak. Mungkin guruku yang meninggalkan bola energi ke tanganku tahu sesuatu. Semua ini seperti sebuah ujian. Seakan aku harus melalui semua ini untuk menjadi lebih kuat. Dungeon bermutasi bukan tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Itu adalah medan tempur paling mematikan, dan mereka yang berhasil keluar darinya biasanya dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Hope mulai menyadari bahwa ini bukan soal keberuntungan belaka. Pandora Box yang dimilikinya mungkin adalah kunci untuk membuka takdir yang lebih besar. Snow mengangguk. Kamu mungkin sedang diuji. Mungkin ada sosok yang menunggu untuk melihat seberapa jauh kau bisa pergi. Tujuan besar di balik semua ini sudah diatur, lanjut Snow. Berarti petualanganmu tidak akan mudah. Akan ada musuh yang lebih kuat, tantangan yang lebih berbahaya, dan misteri yang lebih dalam. Tapi satu hal yang pasti, dengan semua kekayaan ini, kau sekarang punya bekal untuk menghadapi semuanya. Hope mengepalkan tangan. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan, tapi aku tahu satu hal. Aku harus terus maju. Dan aku akan mencari tahu apa hubungannya semua ini dengan ibuku. Snow tersenyum lebar. Petualangan besar sudah dimulai. Dunia ini tidak akan pernah sama lagi, Hope. Dengan bekal kekayaan luar biasa dan kekuatan yang perlahan terungkap, Hope dan Snow bersiap untuk menghadapi takdir yang telah menunggu mereka di ujung perjalanan ini. Halo para pencinta petualangan dan kisah epik. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Setiap dukungan dari kalian memberi semangat luar biasa untuk terus menghadirkan kisah yang lebih seru, lebih dalam, dan penuh kejutan. Dengan bantuan kalian, aku bisa terus berkarya, mengembangkan dunia fantasi ini, dan tentu saja bisa beli susu secara mandiri. Jadi, ayo jadi bagian dari petualangan ini. Klik subscribe, tekan like, dan bagikan ke teman-temanmu. Mari kita bersama-sama menjadikan kisah ini legenda. Okay? Dukung karya lokal, subscribe sekarang, Petualangan Epik. Perjalanan dari awal hingga titik ini. 1. Ledakan dan awal perjalanan. Di dunia nyata, Hope dikenal sebagai Fugayadu. Hidupnya yang sederhana berubah drastis ketika ia menjadi korban ledakan bom bunuh diri. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Dewi Lotus muncul, sosok mistis yang penuh kekuatan dan kasih sayang.
bukannya membiarkan Fuga mati, Dewi Lotus memindahkan jiwanya ke dunia The Exorcist. Keajaiban itu menjadi awal dari takdir yang jauh lebih besar. 2. Mewarisi senjata legendaris, Katana Black Destroyed. Tak lama setelah jiwanya masuk ke dunia baru, Hope mendapatkan senjata legendaris, Katana Black Destroyed. Ini bukan pedang biasa. Senjata ini dirancang untuk membasmi iblis, dan sebelumnya hanya bisa dipegang oleh pihak iblis itu sendiri. Namun entah bagaimana, Dewi Lotus memilih Hope, seorang manusia, untuk memiliki senjata ini. Katana Black Destroyed menjadi lambang takdir besar Hope, meskipun ia belum sepenuhnya menyadari apa yang menunggunya. 3. Bertemu Leo dan Snow. Ditemani oleh seekor anjing penuntun, Hope akhirnya tiba di sebuah kota yang penuh rahasia. Di sana, ia bertemu Leo, pemilik bar yang misterius namun ramah, dan Snow, seorang petualang berpengalaman. Leo dan Snow menjadi sekutu pertama Hope dalam dunia baru ini, membawa rasa kehangatan dan perlindungan di tengah bahaya yang mengintai. Memiliki sistem Pandora Box. Hope kemudian menemukan sesuatu yang istimewa dalam dirinya, sistem yang mereka sebut Pandora Box. Sistem ini memungkinkan penyimpanan item dalam jumlah dan ukuran tak terbatas, sesuatu yang hanya dimiliki oleh High Hero. Pandora Box bukan hanya alat penyimpanan biasa, tetapi simbol kekuatan dan keistimewaan yang jarang dimiliki oleh siapapun. Transformasi menjadi Hope. Perubahan fisik Hope juga menjadi tanda besar lainnya. Dari penampilan awalnya sebagai Fugayadu, ia berubah menjadi sosok yang lebih kuat dan penuh karisma sebagai Hope. Transformasi ini bukan hanya perubahan penampilan, tetapi juga perubahan jiwa. Hope menjadi pahlawan yang siap melawan segala tantangan, meskipun dirinya belum sepenuhnya menyadari takdirnya. Petualangan berikutnya membawa Hope dan Snow masuk ke dungeon bermutasi, sebuah tempat berbahaya yang penuh dengan evil goblin. Hope hampir mati kedua kalinya dalam pertarungan brutal ini, tetapi sekali lagi Dewi Lotus muncul untuk menyelamatkannya. Kali ini, ia tidak hanya menyelamatkan Hope, tetapi juga membangkitkan kekuatan baru dalam dirinya, sihir es yang luar biasa. Kekuatan es ini menjadi simbol kekuatan batin yang terpendam dalam Hope. Ikatan darah dengan penyihir legendaris es. Kebangkitan sihir es ini mengungkap rahasia lain. Hope memiliki ikatan darah dengan seorang penyihir legendaris es. Ini bukan kebetulan. Takdir Hope adalah bagian dari sejarah besar yang melibatkan kekuatan es dan sihir kuno. Rahasia ini membuka jalan bagi Hope untuk mencari kebenaran tentang keluarganya dan apa arti sebenarnya dari perjalanannya. Perjalanan Hope penuh dengan kejadian luar biasa yang tampaknya diatur oleh kekuatan takdir. Mulai dari tragedi di dunia nyata, senjata legendaris, pertemuan dengan sekutu, hingga kebangkitan sihir es dan pengungkapan darah legendarisnya. Semuanya menuntunnya ke titik ini. Hope bukan lagi hanya petualang biasa. Ia adalah sosok terpilih yang ditakdirkan untuk menghadapi tantangan besar di masa depan. Pertanyaan yang tersisa adalah, bagaimana ia akan menghadapi takdirnya? Dan apa yang sebenarnya menunggunya di ujung jalan ini? Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan memperoleh tangkapan emas yang luar biasa besar, Hope dan Snow tidak langsung bergegas menuju pintu keluar dungeon. Mereka memutuskan untuk memanfaatkan waktu dan peluang di dungeon bermutasi ini dengan baik. Snow, yang sudah lama menjadi petualang berpengalaman, menyarankan agar mereka melooting setiap item yang bisa ditemukan. Hope menyetujui ide tersebut, dan dengan segera mereka mulai menyisir setiap sudut dungeon. Ruangan-ruangan gelap yang sebelumnya penuh dengan bahaya, kini berubah menjadi tambang harta karun yang tersembunyi. Mereka menemukan berbagai item, pedang berkualitas tinggi, ramuan penyembuh, perisai, hingga bahan langka untuk crafting yang jarang ditemukan di dunia luar. Namun, yang membuat segalanya menjadi lebih luar biasa adalah sistem penyimpanan milik Hope yang disebut Snow sebagai Pandora Box. Pandora Box memungkinkan Hope untuk menyimpan semua item tanpa memikirkan kapasitas atau berat. Dengan sekali sentuhan, semua barang yang mereka temukan langsung tersimpan di dalam sistem. Snow mengamati kemampuan ini dengan penuh rasa kagum, karena hanya sedikit sekali petualang di dunia ini yang memiliki sistem sebesar itu. Pandora Box ini bukan cuma alat penyimpanan biasa, Hope, ucap Snow dengan nada serius. Kemampuan seperti ini hanya dimiliki oleh para high hero, dan mereka semua memiliki takdir besar dalam dunia The Exorcist. Hope menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar petualangan biasa. Looting besar-besaran yang mereka lakukan adalah simbol dari awal perjalanan yang lebih besar. Dengan sumber daya yang mereka kumpulkan, mereka kini memiliki modal untuk menghadapi bahaya apapun yang menanti di masa depan.
Dan setiap item yang tersimpan di Pandora Box adalah aset penting untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Saat mereka mendekati pintu keluar dungeon, Hope menatap Snow dan berkata dengan penuh keyakinan, "Ini baru permulaan. Kita akan menghadapi apapun yang datang dengan persiapan terbaik." Snow mengangguk penuh semangat, dan bersama-sama mereka melangkah keluar, siap menghadapi takdir yang telah menunggu mereka. Hey kalian, ya, kalian para pahlawan di luar sana, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Semua ini gratis, jadi janganlah pelit-pelit. Hope baru saja selesai dari perjalanan panjang yang melelahkan. Dungeon pemula yang ia lewati ternyata jauh lebih sulit dari yang ia perkirakan. Benar-benar di luar dugaanku. Aku cukup kesulitan melawan bos tadi, keluh Hope sambil mengusap keringat di dahinya. Snow menoleh ke arahnya dengan pandangan penasaran. "Apa kau tidak tahu, Hope?" Mereka berjalan menuju pusat kota, mengarah ke pasar senjata. Drop item yang mereka dapatkan cukup banyak dan hasilnya bisa menambah pundi-pundi mereka dari pertempuran terakhir. "Tentang apa, Snow?" "Aku kira kau sudah lama bertualang, Hope." Hope berhenti sejenak, mempertimbangkan jawaban yang akan ia berikan. Haruskah ia mengungkapkan kebenaran atau menutupi semuanya dengan kebohongan lagi? Akhirnya, ia memutuskan untuk berkata jujur, sebatas yang perlu saja. "Iblis yang kita hadapi tadi berbeda dari yang pernah kutemui sebelumnya. Apa mungkin pasukan iblis mengalami peningkatan kekuatan yang tidak kuduga?" Snow mengangguk, tampaknya juga menyadari sesuatu. "Kau benar. Akhir-akhir ini, jumlah hero kuat mulai menurun drastis. Para prajurit kerajaan semakin gencar merekrut relawan untuk mengisi kekosongan pasukan." Hope mengerutkan kening. "Yang benar saja? Ini berbeda dari apa yang ku ketahui sebelumnya. Dungeon yang kita lewati tadi, beberapa hero dari Wheatstown juga berhasil menembusnya. Mungkin mereka jauh lebih kuat darimu, tapi tak setajam instingmu. Kau berhasil membawa pulang tangkapan besar." Snow tersenyum bangga. Namun, bukannya merasa bangga, Hope malah tenggelam dalam pikirannya. Bagi Hope, itu bukan pujian, melainkan pengingat betapa lemahnya ia sekarang. "Aku masih terlalu lemah. Ini tubuh asliku, dan aku bahkan tak sekuat warrior yang pernah kulihat di Adventure Guild. Yang benar saja, aku tak boleh berakhir menyedihkan seperti ini." "Hope?" Snow memanggilnya, sadar bahwa Hope tampak melamun dan tertinggal beberapa langkah. "Hope, ada apa?" Hope tidak langsung merespon, masih larut dalam pikirannya. Snow akhirnya memanggil lebih keras. "Hope?" Hope tersentak kembali ke kenyataan. "Iya, ada apa, Snow?" "Kita sudah sampai di pasar senjata." Snow menunjuk pasar besar yang membentang di depan mereka. Hope mengangkat kepalanya dan melihat pasar yang penuh dengan deretan stand-stand kecil. Senjata dari berbagai kelas digantung dan dipajang seperti potongan daging segar. Armor berkilauan berjajar rapi di atas meja-meja penjual. "Snow, aku sepertinya perlu ke toilet dulu," ucap Hope mendadak. "Kau yakin menyerahkan ini semua padaku?" tanya Snow, mengangkat tas berisi item yang mereka dapatkan. "Jual saja sesuka hatimu." "Aku pergi dulu." Hope melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang. "Baiklah." Snow masuk ke pasar dengan senyum kecil. Hope memutar ke sisi barat pasar, tempat di mana biasanya ada toilet umum yang disediakan. Matanya menyapu sekeliling dan akhirnya menemukan apa yang ia cari. Di sana rupanya. Saat ia hendak menuju toilet, seorang gadis muncul dari arah berlawanan. Hope berpapasan dengannya dan berhenti sejenak. Gadis itu berambut hitam panjang dengan kilau merah samar saat terkena sinar matahari pagi. Matanya yang cerah, berwarna amber keemasan, menatap lurus ke arah Hope dengan sorot yang penuh misteri. Dia mengenakan jubah sederhana, namun ada aura kuat dan anggun yang terpancar darinya. Seolah-olah waktu berhenti sesaat. Mata Hope bertemu dengan matanya. "Maafkan aku," ucap gadis itu sambil menunduk sopan dan melangkah pergi. Namun, ada sesuatu yang membuat Hope tetap mematung di tempat. Bukan sekadar kecantikannya, melainkan aura yang begitu familiar. Siapa dia? Hope merasa, untuk sesaat, gadis itu membawa serta setitik kenangan yang maaf dia lupakan. Hope mencium aroma lembut yang samar saat gadis itu lewat. Aroma bunga sakura yang segar dan menenangkan. Tapi dia hanya mengerutkan kening. Tujuannya jelas sekarang. Toilet. Damn, udah di ujung tanduk. Dia mempercepat langkah, tidak mau membuang waktu lebih lama. Namun, sesuatu membuatnya menoleh sesaat. Gadis itu, yang memiliki aroma sakura tadi, tampaknya juga berhenti. Angin musim semi yang lembut berembus di antara mereka, membuat rambut panjang gadis itu berayun perlahan. Dia menatap Hope dengan rasa penasaran yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang tergerak hanya dengan melihat Hope.
Gadis itu sangat cantik. Kulitnya putih bersih dengan rambut hitam panjang yang disisir rapi ke samping, menjuntai hingga punggungnya. Poni yang jatuh ke kanan wajahnya membingkai matanya yang besar dan tampak lugu, seperti mata rusa yang terkejut. Bibirnya tipis berwarna merah muda alami, dan sudutnya sedikit melengkung, seolah-olah dia selalu menyimpan senyum kecil yang misterius. Dia tampak sederhana, tanpa riasan berlebihan, hanya kecantikan alami yang terpancar dari dirinya. Alisnya tipis dan rapi, dan bulu matanya lentik, memberikan sentuhan lembut pada tatapannya yang dalam. Wajahnya bisa dibilang sempurna, tidak satu pun yang bisa menolak keberadaannya. Aika, begitu namanya, adalah gadis Jepang yang menawan. Tubuhnya proporsional, cukup ideal untuk menjadi seorang model. Lekuk tubuhnya terpahat tanpa berlebihan, dan dadanya cukup menawan tanpa terlihat mencolok. Dia mengenakan dress merah muda yang sederhana, tanpa aksen atau perhiasan mewah. Gaun itu tampak ringan dan nyaman, memberikan kesan feminin yang alami. Aika juga membawa tas belanja berisi sayuran segar. Mungkin baru saja selesai belanja dan kebetulan melewati pasar senjata. Dia bukan seorang hero, atau setidaknya penampilannya tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Tapi, meski dengan kesederhanaannya, keberadaannya tetap menjadi pusat perhatian. Banyak mata, terutama dari para laki-laki yang mulai tertuju padanya. Namun Aika tidak menyadari pandangan-pandangan itu. Perhatiannya sudah sepenuhnya tersita oleh sosok Hope. Matanya yang hitam tampak menyelidik, penuh rasa ingin tahu yang hampir seperti sihir. Ada sesuatu tentang Hope yang berbeda dari orang lain. Sesuatu yang membuat Aika tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dan di tengah keramaian pasar itu, waktu terasa melambat. Seolah-olah hanya ada mereka berdua di dunia yang penuh kemungkinan ini. Pertemuan Hope dan Aika memang sudah ditentukan oleh takdir, meski keduanya belum menyadarinya. Hope keluar dari toilet, merasa sedikit segar meski kelelahan belum sepenuhnya sirna. Dia melangkah santai menuju tempat terakhir dia berpisah dengan Snow. Aika masih berdiri di tempatnya. Matanya terus tertuju pada Hope, yang tanpa sadar kembali melewatinya. "Hah, hari ini lumayan melelahkan," keluh Hope, suaranya terdengar jelas di telinga Aika. Aika merasakan sesuatu yang aneh sejak pertama kali mereka berpapasan. Aroma khas keringat seorang kesatria yang tidak biasa. Aroma itu berbeda, seolah menandakan perjalanan panjang tantangan hidup yang berat. Rasa penasaran yang semakin besar membuat Aika memutuskan untuk mengikuti Hope. Hope berjalan dengan langkah santai, tidak menyadari bahwa seseorang mencuri-curi langkah di belakangnya. Setiap gerakan Hope diamati dengan cermat oleh Aika. Wajahnya terlihat lelah, dan sesekali dia menguap lebar, tanda bahwa pertempuran di dungeon tadi hampir menguras habis tenaganya. Di tengah perjalanan, pandangan Hope tertarik pada sebuah pedang yang terpajang di salah satu stan senjata. Bentuknya memang sederhana, seperti pedang Spartan klasik, tapi ada sesuatu yang berbeda. "Kelas unik," bisiknya, hampir tidak percaya. Sang pedagang, seorang pria berusia parubaya dengan jenggot tipis, tersenyum lebar. "Matamu sangat jeli, Tuan." Pedang itu ditempa oleh seorang blacksmith legendaris. "Aku bisa menjamin kualitasnya," ucapnya dengan penuh kebanggaan. "Legendaris? Padahal pedang ini terlihat seperti baru," ujar Hope skeptis. "Memang baru jadi. Rumor mengatakan blacksmith pengembara itu hanya membuat satu senjata setiap tahunnya." Hope melihat ukiran halus di bilah pedang itu. Nama pembuatnya, Mara. Rasa penasaran langsung menyergapnya. Siapa blacksmith ini? Suatu saat nanti, Hope harus menemukan orang itu. "Berapa harganya?" tanya Hope. "Hanya 255 keping emas dan 30 keping silver," jawab pedagang tersebut. Hope mengeluarkan 300 keping emas dari sakunya. "Aku tidak punya silver, jadi bayarlah dengan ini. Jangan pikirkan kembalian." "Terima kasih banyak atas kunjungannya, Tuan," ucap sang pedagang dengan antusias. "Sama-sama. Ngomong-ngomong, kau tahu di mana aku bisa menemukan pembuat pedang ini?" Pedagang itu tampak berpikir sejenak. "Maaf, aku tidak tahu pasti. Tapi pagi tadi ada seorang gadis berkerudung coklat yang menjual pedang ini kepadaku. Dia terlihat seperti pengembara dan mungkin masih ada di sekitar benteng. Terima kasih, mungkin aku harus mencarinya." "Semoga beruntung, Tuan," seru sang pedagang sambil melambaikan tangan. Hope menggenggam gagang pedang itu erat. Mara bukanlah blacksmith biasa. Mampu menciptakan pedang dengan nilai tinggi, meski dari bahan sederhana, menunjukkan keahlian yang luar biasa. Jika dia bisa menemukannya, mungkin Mara juga bisa membuatkan armor yang dia butuhkan. Sambil melangkah kembali, pikirannya dipenuhi oleh nama itu. "Mara, kau bukan orang biasa.
Aku harus menemukannya. Hope berjalan menelusuri pasar dengan langkah tenang. Di tengah keramaian pasar yang hiruk-pikuk, pikirannya terus berputar pada Mara, sang blacksmith misterius yang harus ia temukan. Namun, langkah Hope tiba-tiba terhenti. Jauh di depan, sekitar 100 meter, matanya menangkap sosok Snow dalam masalah. Snow terpojok di sebuah gang sempit antara dua bangunan besar. Hope menghela napas panjang. Sepertinya dia harus belajar menolong dirinya sendiri, gumamnya. Selama perjalanan mereka sebelumnya, Snow memang menunjukkan kelemahan mental yang tak terduga. Meskipun berasal dari ras dwarf, mentalnya lebih mirip anak kucing penakut. Tetapi apapun itu, Hope tahu ini bukan situasi yang bisa dibiarkan. Snow tampak mempertahankan sebuah bungkusan kecil di tangannya. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi besar dengan armor lusuh dan pedang besar di punggungnya. Pria itu memojokkan Snow dengan kasar, tangannya mencengkeram keras bahu kecil Snow. Tanpa rasa bersalah, pria itu menghantam tembok di samping kepala Snow. Suara pukulan bergema di gang yang sempit. Mata Snow tampak ketakutan, tetapi ia tetap erat memeluk bungkusan kecilnya. Uang hasil penjualan drop item dari monster yang baru saja mereka kalahkan. Ekspresi si perampok memancarkan kesombongan dan kekejaman. Rambutnya pendek berantakan dengan warna coklat kusam, dan janggut tipis menghiasi wajahnya yang penuh rasa puas. Lebih menjijikan lagi, sebatang rokok terselip di sudut bibirnya, menghembuskan asap yang memenuhi gang. "Oi, cepat serahkan uang itu." Suaranya berat dan kasar, penuh ancaman. "Kalau tidak, wajahmu akan aku hancurkan." Snow tetap diam, tapi genggamannya semakin erat pada bungkusan uangnya. Meskipun ketakutan, ia bersikeras tidak mau menyerahkan hasil jerih payahnya. "Sepertinya kau keras kepala sekarang," cemooh si perampok. "Biasanya kau menyerahkan uang hanya dengan satu ancaman. Apa kau merasa kuat setelah berteman dengan orang asing itu? Aku beri peringatan terakhir, serahkan uang itu." Tidak akan," balas Snow dengan gemetar, tapi matanya tetap tertutup rapat. "Baiklah, kalau begitu, kau harus diberi pelajaran." Si perampok mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap menghantam wajah Snow yang masih memejamkan mata. Tepat sebelum pukulan dilayangkan, suara lantang memecah ketegangan. "Oi, anjing sialan!" teriak Hope. Suaranya bergema di gang sempit itu, penuh amarah dan ketegasan. Mata Hope memancarkan kemarahan yang tak terbendung. Tangan kirinya sudah siap digagang Black Destroyed, dan tubuhnya tegap seperti kesatria yang siap menghancurkan musuh yang berani menyentuh temannya. Si perampok menoleh dengan tatapan tajam ketika mendengar teriakan Hope. Sosok Hope berdiri tegak di ujung gang, matanya memancarkan keberanian yang sulit ditawar. "Hope," seru Snow dengan penuh kelegaan. "Kau Snow, jangan mengotori nama bangsamu dengan tindakan lemah seperti ini. Kau itu seorang dwarf, bukan?" ucap Hope tegas. Snow merunduk, menahan rasa malu atas kelemahannya. "Oi bocah," panggil si perampok dengan nada meremehkan. "Jangan sok kuat." Hope tak bergeming. "Lepaskan tangan menjijikan itu dari rambut temanku." Pria itu tersenyum sinis. "Oh, cukup berani juga kau, ya." Ia melepaskan cengkeramannya pada Snow dan mulai melangkah mendekati Hope. Tubuhnya yang besar dan tinggi jauh lebih mengesankan dibandingkan Hope yang lebih kecil. Namun, Hope tetap pada posisinya. Tangan sudah siap digagang pedang barunya. Matanya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Perampok itu tertawa keras. "Kau serius ingin melawanku? Kau terlihat seperti ranting yang bisa patah hanya dengan satu pukulan." "Kau harus diberi pelajaran," balas Hope tegas. "Jangan bercanda. Aku ragu kau bisa menyentuhku. Kita lihat saja." Perampok itu menyeringai penuh kesombongan. "Baiklah, kita buat taruhan. Jika kau berhasil menyentuhku dalam 2 menit, aku akan membebaskan temanmu. Tapi jika gagal, semua yang kau miliki, termasuk uang temanmu itu, jadi milikku." Hope tersenyum tipis. "Sepertinya kau yang tak akan bisa menyentuhku. Aku beri kau 2 menit. Ucapan Hope membuat perampok itu marah. Dengan segera ia melayangkan pukulan keras ke arah Hope. Sayangnya, pukulan itu meleset dan hanya menghantam tanah hingga berdebu. "Hanya segitu?" tanya Hope sengaja meremehkan. "Keparat!" teriak si perampok menebaskan pedangnya ke arah Hope. Tapi lagi-lagi hanya udara yang terbelah. Hope bergerak gesit seperti tupai melompat-lompat dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. "Aku tidak sebaik dirimu yang suka memberi keringanan pada lawan. Aku akan segera mengakhiri pertarungan sia-sia ini," kata Hope dingin. "Jangan banyak bicara, bocah sialan!" teriak perampok itu sambil menebaskan pedang besar dari atas ke arah Hope. Hope menghindar ke samping dengan cekatan, lalu melompat sedikit dan menghantam kepala si perampok menggunakan gagang pedangnya dengan kekuatan penuh.
Bunyi benturan terdengar jelas sebelum tubuh besar perampok itu jatuh ke tanah, pingsan tanpa perlawanan. Hope merebahkan diri sejenak di tanah, mengatur napasnya yang terengah-engah. Sepertinya aku memukulnya terlalu keras, gumamnya. Snow mendekat dengan ekspresi tak percaya, menggaruk kepala karena bingung. Kau terlalu nekat, Hope. Tidak kusangka kau hanya memprovokasi dan mencari celah untuk menyerang. Hope menerima uluran tangan Snow dan berdiri perlahan. Yang terpenting sekarang kau sudah bebas, katanya tersenyum samar. Hope menyadari satu hal sejak awal pertarungan. Level lawannya jauh di atas dirinya. Armor dan pedang si perampok merupakan perlengkapan kelas epic, setara dengan kelas A, yang jelas berada di liga yang berbeda. Namun, Hope tahu satu hal yang bisa ia andalkan, akal dan kecepatannya. Itulah yang membuatnya menang dalam pertempuran tadi. Dari kejauhan, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang memperhatikan Hope dengan tatapan penuh minat. Baik Hope maupun Snow tidak menyadari kehadiran sosok itu. Mereka hanya melanjutkan perjalanan kembali ke penginapan dengan langkah santai. Oh iya, aku baru ingat sesuatu, ucap Hope tiba-tiba. Ada apa, Hope? Tanya Snow menoleh dengan rasa ingin tahu. Aku membeli pedang ini untukmu, kata Hope sambil mengeluarkan pedang yang baru saja dibelinya dari balik kain pembungkusnya. Mata Snow berbinar-binar melihat hadiah itu. Ini pedang yang bagus, serunya penuh semangat. Snow segera menyampirkan pedang itu di punggungnya, seperti anak kecil yang baru saja mendapat mainan favoritnya. Terima kasih, Hope, katanya tulus. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, tidak menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikan dari dekat. Seorang gadis cantik dengan rambut hitam panjang dan keranjang belanja penuh sayuran perlahan mendekati si perampok yang masih tergeletak pingsan di tanah. Gadis itu memandang sekilas ke arah tubuh besar yang tak berdaya itu, lalu matanya tertuju pada sosok Hope yang perlahan menjauh dari pandangannya. Aku telah menemukannya, bisiknya sambil menatap punggung Hope yang mulai menghilang di ujung jalan. Hari mulai beranjak sore ketika Hope dan Snow tiba kembali di bar. Suasana sudah ramai sejak 1 jam lalu, dan semua teman-teman Snow tampaknya hadir tanpa absen. Mereka menanti dengan rasa penasaran, siap melontarkan berbagai pertanyaan begitu Snow masuk. Snow segera mengajak semua temannya duduk sebelum berbagi hasil buruan. Dia ingin menceritakan bagaimana Hope bertindak dalam perjalanan hari ini, sebuah kisah yang tampaknya akan membuat teman-temannya terkesan. Sementara itu, Hope langsung menuju ke bar counter. Leo, pemilik bar yang sudah seperti keluarga bagi mereka, segera menyadari keletihan di wajah Hope. Kau terlihat cukup letih untuk seseorang sekali berdirimu, Hope, sapa Leo dengan nada perhatian. Hope tersenyum tipis. Aku tidak menyangka perburuan hari ini cukup menguras tenaga dan otakku. Paman, aku minta segelas susu. Susu? Seharusnya kau minum air terlebih dulu. Susu saja, Hope bersikeras. Leo menggeleng sambil tersenyum, lalu menuangkan segelas susu dingin dan menyodorkannya ke depan Hope. Susumu sudah siap. Terima kasih. Hope langsung meneguknya hingga habis dalam 1 kali minum. Kau terlihat benar-benar lelah, ujar Leo lagi perhatiannya tulus. Kau benar, Paman, saut Hope sambil menghela napas panjang. Kalau begitu, aku sarankan kau pergi ke pemandian air panas. Tidak jauh dari sini, ada tempat bernama onsen. Berendam di sana akan memulihkan tubuhmu. Mata Hope berbinar. Wow, kedengarannya bagus. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Pikirnya. Sudah lama dia tidak menikmati mandi air panas dan gagasan itu tampak sangat menyenangkan. Leo tersenyum, seolah bisa membaca pikiran Hope. Selesai dengan susunya, Hope mengeluarkan kantung kain berisi koin emas dan menyerahkannya pada Leo. Ini untuk Paman. Leo membuka kantung itu dengan hati-hati. Kau yakin, Hope? Hope mengangguk mantap. Itu tanda terima kasihku. Aku hanya bisa memberikan ini untuk membalas semua kebaikanmu, Paman. Ini sudah lebih dari cukup, jawab Leo, suaranya penuh kehangatan. Anggap saja hadiah dari anak kepada orang tuanya, tambah Hope sambil tersenyum. Leo tersenyum penuh rasa terima kasih. Baiklah, aku terima. Tapi sebaiknya kau segera pergi sebelum pemandiannya tutup. Hope bangkit dari kursinya. Kalau begitu aku pergi sebentar, Paman. Selamat bersenang-senang, Hope, saut Leo dengan tulus. Hope berjalan keluar bar tanpa mengajak Snow yang masih sibuk bercerita dan berpesta bersama teman-temannya. Sesaat sebelum meninggalkan bar, Hope melirik ke arah Snow. Dia tersenyum melihat Snow dan yang lainnya tertawa bahagia. Pemandangan itu membuat Hope merasa lega. Temannya dalam keadaan aman dan bahagia. Kini, saatnya bagi Hope mencari ruang untuk dirinya sendiri dan memulihkan tenaganya.
Hope menemukan sebuah bangunan bergaya Jepang klasik, mengingatkannya pada era Edo. Bangunan itu terletak tidak jauh dari bar, hanya berselang 4 penginapan. Di bagian depan terlihat papan nama dengan tulisan Latin onsen. Hope tersenyum kecil. Ini pasti pemandian yang dimaksud Paman Leo, ucapnya dalam hati. Dia melangkah masuk, dan seketika suasana khas negeri Sakura menyambutnya. Hope merasa seperti seorang samurai yang sedang berjalan di bawah hujan bunga sakura. Aroma kayu yang menenangkan bercampur dengan suara air mengalir membuat suasana terasa damai. Di pintu masuk, 2 pelayan berkimono, seorang laki-laki dan seorang perempuan, menyambutnya dengan hormat. "Selamat datang Tuan," sapaan mereka terdengar ramah. Di dunia The Exorcist, pemandian seperti onsen adalah hal yang biasa. Pengembang dunia ini memang memasukkan beragam elemen budaya dari berbagai tempat demi menarik lebih banyak pemain. Onsen hanyalah salah satu contoh kecil dari fitur menarik yang tersebar di dunia ini, memberikan pengalaman unik bagi siapapun yang menemukannya. Hope diarahkan ke meja resepsionis untuk menyelesaikan administrasi. Prosedurnya sederhana, membayar tiket masuk dan mengambil perlengkapan mandi yang sudah disiapkan. Keranjang, sabun, sampo, handuk besar untuk tubuh, dan handuk kecil untuk rambut. Setelah semua siap, pelayan perempuan bernama Yukira mengantarkannya menuju ruang ganti. "Silakan masuk, Tuan," ucap Yukira lembut menunjuk ruang ganti dengan sopan. "Selamat bersantai," tambahnya sebelum meninggalkan Hope. Namun, begitu tiba di depan ruang ganti, Hope terkejut. Dia diarahkan ke ruang ganti khusus perempuan. Entah ini kesalahan pihak onsen atau dirinya sendiri yang tidak memperhatikan papan petunjuk. Tapi yang lebih aneh, saat dia bercermin, bayangannya tampak. Lebih mirip seorang perempuan. Hope menghela napas panjang dan menepuk wajahnya. "Sudahlah," pikirnya, mencoba menenangkan diri. Dia merasa sudah terlanjur masuk ke dalam situasi ini. Ibarat telur yang sudah matang, tidak ada jalan untuk mundur. "Lanjutkan saja," batinnya simple, dan dia pun melangkah masuk dengan hati-hati. Pikiran Hope memang berkata, langsung hajar saja. Tapi tubuhnya tidak mampu mengikuti keinginan itu. Jantungnya berdebar hebat, dan suhu tubuhnya terasa meningkat drastis. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu ruang ganti. Sebagai laki-laki normal, atau bahkan yang tidak normal, Hope tahu betul apa yang biasanya tersembunyi di balik pintu ruang ganti perempuan. Kemungkinan skenario yang menegangkan dan memalukan berkelebat dalam benaknya. Jangan sampai aku diteriaki atau dilempari sesuatu, pikirnya. Harapannya sederhana, semoga tidak ada yang menyadari bahwa dia sebenarnya laki-laki. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati dan pikirannya. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Batinnya dengan setengah bercanda. Tapi dia tahu dia harus bertingkah sewajar mungkin. "Yosh!" serunya pelan sebelum memberanikan diri membuka pintu. Ternyata ruang ganti kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hope menghela napas lega, meskipun ada sedikit rasa kecewa yang terselip. "Aku kira akan ada pemandangan menarik," gumamnya pelan sambil menyeringai konyol. Tidak ada pakaian, handuk, atau barang lain yang menunjukkan tanda-tanda kehadiran orang lain. Itu berarti Hope adalah satu-satunya orang yang mandi di bagian onsen khusus perempuan hari ini. Dia segera melepaskan semua pakaiannya, mengambil handuk besar, dan berdiri di depan cermin. Bayangan di cermin seolah mengejeknya. Hope membungkus tubuhnya dari dada ke bawah, menaruh handuk kecil di atas kepalanya, lalu menghela napas panjang. Hatinya mulai merintih pelan. "Sudah banyak obat pengubah penampilan yang aku minum, tapi tidak ada efek apapun. Apa salahku? Kenapa aku berubah menjadi setengah perempuan?" pikirnya Hope. Yang merupakan campur dua kelas berbeda, mage dan assassin, memiliki alasan tersembunyi yang membuatnya berada dalam situasi seperti ini. Campuran kekuatan itu mempengaruhi tidak hanya kemampuannya, tapi juga penampilannya. Hope menyadari bahwa dirinya adalah blasteran dalam banyak hal, termasuk gender. Setelah menenangkan diri, Hope turun ke kolam pemandian. Kolam itu tampak alami dengan bebatuan besar dan kecil yang tertata rapi di sekelilingnya. Bau belerang samar bercampur dengan uap yang membubung, menciptakan suasana khas pemandian onsen. Kolam itu adalah pemandian terbuka, hanya dikelilingi oleh tembok bambu yang memberikan privasi. Hope mendongak ke langit yang mulai gelap. Bintang-bintang perlahan bermunculan di angkasa, dan hawa malam yang sejuk bertemu dengan kehangatan air kolam. Sempurna untuk bersantai. Hope akhirnya bisa membebaskan dirinya dari semua beban pikiran sejenak dan menikmati ketenangan malam di onsen.
Hope bersandar pada sebuah batu besar di dalam kolam, dengan pancuran kecil yang mengalir deras dari atasnya. Dia sengaja duduk di bawah pancuran itu untuk membiarkan air hangat memanjakan kepalanya. Suhu airnya terasa sangat pas, menyelimuti kulitnya dengan kehangatan yang menenangkan. Setelah puas membasuh kepala dan wajahnya, Hope berbaring di dalam kolam. Dia menggunakan lengannya sebagai bantal, merebahkan kepalanya di atas batu. Berendam di air hangat seperti ini adalah pengalaman yang luar biasa. Tubuhnya tenggelam hingga leher, dan gelombang air yang hangat seolah membelai kulitnya, memberikan rasa nyaman yang sulit dijelaskan, seperti terapi alami yang memulihkan stamina dan pikiran yang lelah. Sensasi itu membuat Hope terlena. Tak butuh waktu lama baginya untuk tertidur beberapa menit, tenggelam dalam ketenangan air onsen. Namun, suara riakan air yang lembut membangunkannya. Matanya perlahan terbuka, dan pandangannya tertuju pada punggung seseorang yang baru saja masuk ke dalam kolam. Kulitnya halus dan bercahaya, berwarna kuning langsat yang tampak mulus di bawah pantulan air. Hope menatapnya tanpa sadar, terpana sejenak. Namun, begitu otaknya memproses bahwa sosok itu adalah seorang gadis, dia langsung memalingkan wajahnya dengan cepat, seperti tersentak oleh kesadaran yang tiba-tiba. Telinga Hope memerah dalam sekejap. Dia menyadari kesalahannya telah lancang memandangi tubuh orang lain. Jantungnya berdegup kencang, tak mau diajak bekerja sama meski dia sudah mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Namun, bukannya tenang, pikirannya malah semakin kacau. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya, tak tahu apa yang harus dikatakan untuk menguasai situasi ini. Akhirnya, gadis itu yang memecah keheningan. Dengan suara canggung dan pelan, dia berkata, "Ano, maaf karena tiba-tiba mengejutkanmu." Hope masih bingung kemana arah pembicaraan ini dan apa maksud permintaan maafnya. "Maaf karena aku sudah mengikutimu secara diam-diam sampai di sini," lanjut gadis itu sambil menunduk. Pipi merahnya menunjukkan rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Hope tetap diam. Sejak pertama kali tiba di Weedstown, dia belum pernah berkenalan dengan perempuan manapun. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, siapa sebenarnya gadis ini? Keduanya terdiam dalam suasana canggung. Gadis itu mencoba mencairkan suasana. "Ano, namaku Aika, salam kenal." Hope menyadari bahwa dia tidak bisa terus diam seperti patung. Akhirnya dia berbicara dengan suara yang terdengar sangat kaku. "Aku Hope, sesenang bertemu denganmu." Dalam situasi seperti ini, siapapun pasti akan gugup. Rasa malu, rasa bersalah, dan perasaan tak biasa berkumpul menjadi satu. Hope mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Sesebaiknya aku selesai," gumamnya, tapi pikirannya justru semakin kacau. Wajahnya terasa semakin panas karena malu. Hope berdiri tiba-tiba, berniat segera pergi dari situ. Tapi langkahnya terhenti oleh suara lembut Aika. "Tunggu!" Keduanya masih saling membelakangi, menciptakan jarak yang penuh kecanggungan. Aika terlihat semakin menunduk, wajahnya memerah hingga telinganya. Ada yang ingin aku bicarakan," ujarnya pelan. Hope yang tadinya berdiri sambil menutupi tubuhnya kembali duduk di dalam air, mencoba menenangkan pikirannya. Dia menunggu dengan sabar apa yang ingin Aika katakan. "Ano." Aika mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Hope tetap menunggu dalam suasana serba salah. Tiba-tiba, sesuatu yang licin dan halus menyentuh kaki Aika yang sedang bersimpuh di tepi kolam. Rasanya seperti ular yang melilit di sekitar kakinya. Aika menjerit kaget, rasa takut langsung menguasainya. Dalam kepanikan, dia berlari ke arah Hope dan tanpa sadar menempel erat di punggungnya. Kedua tangannya memeluk bahu Hope. Hope membeku di tempat. Sentuhan itu membuat tubuhnya kaku seperti batu. Jantungnya berdetak sangat kencang dan pikirannya kosong. Saat kesadaran mulai kembali ke Aika, matanya perlahan terbuka. Dia langsung menyadari posisi mereka berdua. Wajahnya berubah merah padam. Dia menjerit lagi dan dengan cepat melepaskan diri dari Hope. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia membalikan badan, menutupi dadanya dengan kedua lengan, dan berlari keluar dari onsen secepat mungkin. Hope masih duduk di dalam air, gemetar hebat. Dia hanya bisa memandangi permukaan air yang kini mulai tenang kembali, tapi pikirannya tetap kacau balau. Apa yang barusan terjadi? Hope merasa tubuhnya seperti terbakar demam mendadak. Panas tubuhnya melonjak drastis, detak jantung berpacu tanpa henti, dan gemetar menguasai tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengalami mimisan. Tadi di punggungku, gumamnya lirih. Masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Pandangannya mengikuti handuk kecil yang hanyut menjauh di permukaan air. Dia kembali merendam tubuhnya di dalam onsen, mencoba menenangkan pikiran yang bergejolak.
Tapi kejadian tadi sulit untuk dilupakan. Rasa canggung dan malu menyelimuti Hope. Dia mulai berbicara sendiri, kadang mengacak rambutnya, kadang membenamkan wajahnya di air untuk menenangkan diri. Hal itu dia ulangi beberapa kali sampai akhirnya merasa lebih tenang. Butuh waktu setengah jam bagi Hope untuk kembali merasa normal. Sepanjang hidupnya sebagai laki-laki, baru kali ini dia merasakan apa yang disebut teman-temannya sebagai magic touch. Sebelumnya dia hanya mendengarnya dari obrolan teman-teman gamer. Hope keluar dari onsen, mengeringkan tubuhnya, lalu melangkah keluar. Tapi hal yang tidak dia duga terjadi, Aika sedang berdiri menunggunya di luar. Aika segera memalingkan wajah saat Hope menatapnya, dan Hope juga langsung menundukkan kepala. Kejadian tadi seolah terpatri dalam ingatan mereka, membuat keduanya merasa sangat malu. Hope bisa saja memilih untuk menghindar, tapi itu bukan sifatnya. Tindakan seperti itu tidak mencerminkan seorang lelaki sejati menurutnya. Maka dengan langkah gugup namun mantap, dia mendekati Aika. Aika tetap diam di tempat, berdiri tak jauh dari Hope sambil memainkan kedua telunjuknya. Wajahnya terus tertunduk, dan dia tidak berani menatap Hope langsung. Hope pun berusaha mengalihkan pandangannya ke arah lain agar tidak menambah kecanggungan. "Yo!" sapa Hope dengan suara pelan dan canggung. Aika hanya mengangguk pelan. Gerak-geriknya memperlihatkan keanggunan khas Jepang, tapi Hope terlalu gugup untuk menyadarinya. Dia menggaruk pipinya yang sebenarnya tidak gatal, tanda jelas bahwa rasa canggung masih menguasainya. "Aku harus melakukan sesuatu sebelum suasana ini jadi makin aneh," pikir Hope. Ano. Akhirnya Hope memutuskan untuk bicara lebih dulu, menyadari bahwa sebagai laki-laki, dia harus memulai. "Bangku taman itu kelihatan bagus," tunjuknya ke arah belakang Aika. "Kenapa aku bicara seperti itu?" Batinnya menyesali kata-katanya sendiri. Aika mengangguk lagi tanpa berkata apa-apa, kemudian berbalik dan berjalan menuju bangku taman yang dimaksud. Dia duduk di sana dengan tenang. Hope menghela napas panjang sebelum akhirnya mengikutinya dan duduk di sebelah Aika. Suasana masih dipenuhi rasa canggung, tapi setidaknya mereka sudah memulai sesuatu. Mereka duduk dengan jarak yang cukup berjauhan, sama-sama terjebak dalam suasana yang penuh kecanggungan. Hope menunduk, berusaha keras untuk tidak melirik ke arah Aika. Sementara itu, Aika terus menundukkan kepala dalam-dalam. Wajahnya merah padam karena malu. Jari-jarinya bergerak gelisah, memainkan ujung bajunya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Namun, setiap kali mencoba membuka mulut, bayangan kejadian di onsen kembali menguasai pikirannya. Hope juga tidak tenang. Ia terus-menerus mengentakkan kakinya ke tanah, pikirannya penuh dengan kegelisahan. Apa yang harus aku katakan? Bagaimana cara memulai? Berkali-kali ia mencoba berpikir jernih, tetapi bayangan sentuhan lembut di punggungnya terus menghantui pikirannya. Sensasi itu seolah tertanam dalam dirinya, membuatnya sulit fokus. Harus mencairkan suasana ini, batin Hope. Namun begitu banyak pikiran berputar di kepalanya. Haruskah aku tanya siapa dia? Atau mengapa dia mengikutiku? Tapi itu terdengar terlalu kasar. Haruskah aku tanya apa yang dia inginkan dariku? Semakin Hope berpikir, semakin gelisah ia dibuatnya. Aika di sisi lain juga tampak bingung, seperti mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Namun, sama seperti Hope, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Tiba-tiba, Hope mendapat ide. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan degup jantungnya, dan akhirnya membuka mulut. "Ano." Namun di saat yang sama, Aika juga berucap, "Ano." Mereka saling memandang sejenak, kaget karena bicara hampir bersamaan. Seru Aika cepat-cepat, wajahnya semakin memerah. "Tidak, kamu dulu saja," saut Hope canggung. Dan lagi-lagi keduanya saling terdiam. Keheningan menyelimuti mereka lagi, membuat suasana semakin sulit untuk ditembus. Hope merasa frustasi. Terus begini tidak akan ada kemajuan. Akhirnya, Hope mengambil keputusan cepat. "Ano, tunggu sebentar di sini," serunya tiba-tiba sebelum berdiri dan bergegas pergi ke arah pedagang kue. Ia bahkan tidak berani menatap wajah Aika sebelum pergi. Aika menatap punggung Hope yang menjauh, matanya sedikit terbelalak, tidak tahu harus berkata apa. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh, rasa penasaran dan harapan yang bercampur menjadi satu. Perjalanan sang avatar terakhir di babak ini telah mencapai titik akhirnya. Pertempuran yang penuh pengorbanan, rahasia yang terungkap, dan takdir yang semakin mendekat, semua membawa kita ke momen yang tak terlupakan. Tapi ini belum selesai. Masih ada misteri yang menanti, pertarungan yang lebih besar, dan jawaban yang belum terungkap.
Jadi, pastikan kalian tetap menantikan kelanjutan kisah epik ini di The Last Avatar 5. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di kelanjutan berikutnya.